ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'at tabi'in bi sanam wa khususan masyayikhina fil azhar syaikhina. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasanya kita akan mengawali dengan membaca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هذه الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها ونضرأ إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع أن آتي من فني الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زؤاء 100 مصنف منهلا منه ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وكتب 7. الكلام في المقدمات أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وقيل معرفتها والأصولي العارف بها وبطرق استفادة بها ومستفيدها والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ومن ثم لا حكم إلا لله والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة وصفة الكمال والنقص عقلي وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة وشكر المنعم واجب بالشرع للعقل خلافا للمعتزلة ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده وحكمت المعتزلة على العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل لإيثاره نفسه ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فنفي أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فواضح وقد عرفت حدودها. Itu dihafalkan insyaallah karena ilmu mustalahat usul fikih, ilmu kalam, ilmu balaghah itu ilmu mustalahat. Kalau ilmu mustalahat itu ta'rifnya harus dihafalkan semuanya. Taksim dan ta'rif itu harus dihafalkan. Karena setiap ta'rif mempengaruhi pemaknaan nanti. Jadi nggak masalah. Nanti menghafal itu salah satu metode memahami. Intinya paham. Tapi kalau biasanya kalau nggak hafal ta'rifnya itu biasanya pemahamannya salah. Yang sering. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain amin. Qala fa in iqtada al-khitab al-fi'la iqtida'an jaziman fa ijab aw ghayra jazim fa nadb aw tarka jaziman fa tahrim أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو غير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة. Ini masuk ke pembahasan tentang taksimatul hukm, pembagian hukum. Jadi hukum-hukum yang
beredar dalam kitab fikih. Ini kan masih muqaddimah usul fikih kan. Jadi bukan pembahasan asli dari usul fikih. Dia masih muqaddimatul ulum, muqaddimah ilmu. Ini masuk ke bagian tentang hukum, di mana nanti kata-kata hukum itu sering beredar dalam pembahasan usul fikih setelahnya. Dan hukum sendiri memiliki pembagian. Di sini disebutkan 5 pembagian, kemudian nanti dilanjutkan dengan 6 pembagian hukum taklifi, kemudian dilanjutkan dengan 5 pembagian hukum wad'i. Ala khilafin bainahum. Dari sini juga diketahui tarif dari masing-masing pembagiannya. Karena di sini metode yang digunakan oleh Syekh Tajuddin As-Subki adalah dengan tarif bitaksim. Tarif bitaksim. Jadi mendefinisikan sesuatu tapi dengan membagikannya. Itu ilmunya orang Arab itu. Ilmunya orang Arab. Ilmu yang sering digunakan oleh para ulama dalam menuliskan matan supaya lebih ringkas. Jadi kita tahu definisi masing-masing itu dari taksim. Jadi nggak semua ta'rif itu harus gaya yang standar, yaitu al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wadi. Nggak harus seperti itu. Ada model gaya baru, gaya yang lebih sedikit tinggi, yaitu dengan cara taksim. Jadi ini menggabungkan antara mentaksim sekaligus mentarif. Jadi satu jalan. Kalau tidak, nanti akan 2 kali penyebutannya. Tarifnya apa, kemudian taksimnya berapa, disebutkan jenis-jenisnya, nama-namanya. Nah ini gaya yang lebih ringkas. Makanya itu nanti di akhir waqad urifat hududuha. Dengan padahal sebelumnya nggak disebutkan hadnya. Tapi hanya taksim. Tapi taksimnya mengandung had. Ya ini. Fa ini tabal khitabu al-fi'lah. Pembahasan kemarin wa yata'allaqul amru itu masuknya ke khitab juga. Nah ini juga ke khitab lagi. Fa ini tabal khitabu al-fi'lah. Khitab di sini wal kalam, ya kan? Al-khitab di sini wal kalam. Kalamullah, al-khitab qadim menurut mutakalimin. Al-khitab qadim. Kalamullah juga qadim. Ya kan ya? Ya, ini pembagian yang ada dalam level apa? Dalam level azali, dalam level qadim. Karena itu kita kenal ada 5 itu, ada ijab, ada tahrim, ya kan ya? Ada nadb, ada karoha, dan ada ibaha. Ini pembagian dalam level qadim. Ada taksimatul khitab atau taksimatul hukm syar'i, ya kan ya? Ya. Terus ada lagi kita mengenal nanti di kelanjutannya, pembahasan kelanjutannya, tapi saya singgung karena nggak ada nasnya di situ. Ada kita mengenal tahrim, ya kan ya. Tapi kita juga mengenal al-haram, kita mengenal ijab, ada juga kita mengenal al-wajib, ya kan ya. Itu beda. Ijab itu adalah hukum syar'i kalau dilihat dari khitabnya. Jadi khitabnya itu ijab. Tapi ketika sudah masuk ke fi'lul mukallaf, muta'alliqul hukumnya, itu adalah al-wajib. Ada al-ijab, ada al-wajib. Jadi al-hukmu, al-ijab huwal hukum. Ijab itu hukum. Kalau al-wajib itu muta'alliqul hukmi, yang berkaitan dengan hukum. Karena itu al-wajib itu dia hadis, bukan qadim lagi. Misalnya, as-sholatu wajibah. Sholat itu dilakukan kapan? Zaman sekarang hadis kan, ya kan ya? Wajib, ya wajib karena urusannya dengan mukallaf. Mukallaf itu adanya di alam hadis. Sedangkan khitabnya yang berkaitan ijab, itu yang qadim. Ya enggak? Itu yang qadim. Nah, dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah. Yang disebut khitab itu wa aqimus shalahnya. Dia mengandung al-ijab. Nah, hurufnya ini hadis, tapi kandungannya, pemaknaannya, madlulnya itu qadim. Tahu enggak? Kalau dilihat dari khitabnya,
dilihat dari hukumnya itu disebut ijab. Ya. Tapi kalau sudah berkaitan di mana dia membutuhkan tempat untuk dinisbatkan padanya sifat kewajiban, maka disebut al-wajib. Dia habis. Berarti al-ijab huwal hukum. Kalau al-wajib itu muta'alliqul hukum. Ya kan ya? Muta'alliqul hukum. Ada lagi yang ketiga, kata-kata al-wujub. Ada al-ijab, al-wajib, ada lagi al-wujub. Wujub itu apa? Wujub itu tengah-tengah. Antara al-ijab dan al-wajib, tengah-tengah. Dia itu nisbatun bainal hukm wa muta'alliqul hukm. Nisbah. Enggak. Tapi terkadang ijab juga dipakai di kata-kata wujub dipakai di kata ijab. Tapi itu sudah dipahami lah. Tapi intinya seperti itu. Ketika membahas tentang khitab, maka dia pakai kata-kata ijab atau al-wujub. Kadang-kadang pakai al-wujub juga. Seperti dalam kitab Minhaj itu, fa'ilik tabal wujuda wa mana'an naqidha fawujubun. Kata wujub pada maksudnya al-ijab. Karena wujub itu nisbahnya, tengah-tengahnya antara ijab dan al-wajib. Kandungan ijab itu al-wujub. Kemudian ketika sudah melekat di satu perbuatan disebut al-wajib. Nah, al-wajib itu muta'alliqul hukum, ya kan ya? Tapi kalau hukumnya yang qadim itu al-ijab. Sama dengan tahrim. Jadi levelnya, nah ini pembahasannya kita masalah hukum, bukan muta'alliqul hukum. Hukum saja. Jadi hukum berarti ada tahrim, ya kan ya? Al-karaha, al-takhir, an-nadb, ya kan ya? Al-ibaha. Jadi itu levelnya semuanya hukum. Kalau muta'alliqnya tahrim itu apa? Al-haram. Ya kan ya? Terus nisbatnya itu apa? Nisbatul tahrimnya itu apa? Al-hurmah. Kalau hukumnya adalah an-nadb. Muta'alliqul hukumnya apa? Al-mandub. Ya kan ya? Nisbatnya apa? Sama, an-nadb juga. An-nadb nisbah, digunakan nisbah untuk nisbah sekaligus digunakan untuk hukum. Kemudian al-karaha. Al-karaha itu al-hukum, hukumnya al-karaha. Muta'alliqul karaha itu apa? Al-makruh. Ya kan ya? Terus nisbatnya sama al-karaha juga. Terus al-ibaha. Al-ibaha itu hukumnya. Muta'alliqul hukumnya apa? Al-mubah. Terus nisbatnya sama. Al-ibaha sama. Jadi sering sama kalau nisbat sama al-khitabnya sering sama. Nah, ini pembahasan kita, ini hanya pembahasan tentang hukum. Tapi bisa diketahui muta'alliqul hukumnya sekaligus gitu. Tapi namanya sudah berbeda. Itu perlu jadi catatan. Di sini nggak disebutkan secara nas, di sini nggak disebutkan. Tapi biasanya disebutkan dalam syarat-syarat, di antaranya kitab Nihayat Usul disebutkan di situ perbedaan antara khitab atau al-hukum dengan muta'alliqul hukum. Kalau hukum, dia khitabullah qadim. Kalau muta'alliqul hukum, beda. Dia jadinya hadis. Enggak. Jika khitab itu iktadha, menuntut, iktadha itu menuntut, al-fi'la perbuatan, dengan tuntutan yang kukuh. Ya kan ya? Tuntutan yang kukuh. Nah, maka disebut sebagai ijab. Maksudnya di mana? Iktidha itu at-talab. Fihi makna talab. Ada kandungan tuntutan. Jadi misalnya dalam firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah. Dan tunaikan tegakkanlah salat. Ya kan ya? Itu kan di sana ada tuntutan. Jadi dalala amr, perintah fi'ilnya fi'il amr, itu kan ada kandungan tuntutan. Nah, itu menuntutnya jika dia menuntut perbuatan dengan tuntutan yang kokoh, dengan tuntutan yang kuat. Nanti saya sebutkan maksudnya kokoh di sini atau kuat itu jazim itu apa maksudnya. Dengan tuntutan atau desakan yang kuat, maka dia disebut sebagai wajib. Ya kan ya? Jadi seperti waqimus shalah itu tuntutannya wajib. Tuntutannya, desakannya kuat. Nah, kenapa disebut sebagai jazim? Jazim itu kalau dalam kitab-kitab yang lain itu untuk lebih meringkas kata-kata man'un naqib. Jadi gini.
ijab adalah kandungan khitab, di mana kandungan khitab itu menuntut untuk dilakukan, sekaligus melarang untuk ditinggalkan. Paham nggak? Kalau dalam minhaj itu lebih jelas, fa'init tadul khitabu al-wujuda, harus ada dilaksanakan. Wa mana an naqidho, naqidhul wujud. Naqidhul wujud itu apa? Naqid itu lawannya, al-adam, atau ditinggalkan. Jadi menuntut untuk dilakukan sekaligus melarang untuk ditinggalkan. Ya kan ya? Maka dia disebut sebagai ijab. Nah, waqimus sholat itu menuntut orang-orang untuk melakukan sholat. Sekaligus melarang untuk tidak sholat. Paham nggak? Kandungannya ijab seperti itu. Ada tekanan untuk melakukan sekaligus ada larangan untuk ditinggalkan. Paham nggak? Itu disebut sebagai ijab. Karena itu jazim, pokok. Maksudnya pokok itu dengan adanya tuntutan, dengan adanya larangan untuk meninggalkan. Man'un naqid. Paham nggak? Itu jazim. Karena itu lawannya au ghairu jazim. Maksudnya di sini fa'in tadul khitabu al-fi'la, tapi iktidaan ghairu jazim. Iktida yang ghairu jazim. Itu maksudnya lam yamna an-naqid. Jadi iktidaa al-wujud wa lam yamna an-naqid. Ada tuntutan untuk melakukan, tapi tidak dilarang untuk ditinggalkan. Tidak ada tekanan untuk, tidak ada larangan untuk ditinggalkan. Itu disebut najab atau sunnah itu. Sunnah kan seperti itu. Disuruh oleh Allah untuk melakukan perbuatan sunnah, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau nggak melakukan, dia nggak dapat dosa. Enggak. Karena itu tidak dilarang, gitu lah. Kalau yang kita pahami kan yang biasa, rosam-rosam yang biasa kita kan, maisabu fi'luhu wa yaqabu ala tarkihi, seperti itu. Itu tarifnya al-wajib, bukan al-ijab. Itu wajib. Tapi kita tahunya biasanya seperti itu. Diberi pahala kalau dilakukan, diberi dosa kalau ya, itu namanya mana'an naqid, dilarang untuk ditinggalkan. Ketika dilarang berarti dia mengandung dosa. Karena itu dalam Mukhtasar Ibn Najib itu disebutkan fa'il iqtadal khitabu al-fi'la ghairal kaffi yantahidu fi'luhu sababan lil iqab, maka dia disebut sebagai yantahidu tarkuhu sababan lil iqab, dia disebut sebagai ijab. Jadi dia bisa menjadi penyebab ketika tidak dilakukan, dia menjadi penyebab untuk disiksa. Itu namanya al-jazm, jazim. Ya kan ya? Tapi kalau nadab itu ghairu jazim, dia tidak ada mana anak, dia hanya menjadi sebab kalau dilakukan mendapat dosa. Kalau tidak dilakukan, ya tidak mengapa. Enggak. Itu bedanya al-jazm sama ghairul jazim. Al-jazim ghairul jazim. Jazim itu berarti ada larangan untuk ditinggalkan. Kalau ghairul jazim tidak ada larangan untuk ditinggalkan. Gimana? Awit tarka jaziman. Maksudnya awit tarka au ittabal khitabu atarka jaziman. Ada tuntutan untuk meninggalkan. Paham enggak? Ittabal khitabu atarka. Dengan jazim, dengan ada mana'an naqid, ada larangan untuk meninggalkan, ada larangan untuk melakukannya, kebalikan dari atar, yaitu melakukan kan, maka disebut sebagai tahrim, pengharaman, diharamkan, jazim di situ. Nah, di sini kata-katanya pakai atarka. Tadi fa'in tabal khitabu al-fi'la, kemudian fa'in tabal khitabu atarka. Digambarkan seolah-olah di sini bahwasanya al-fi'l dan atar itu adalah lawan kata, ya kan ya? Seolah-olah lawan. Padahal kalau pendapat yang tahqiq, al-fi'l dan tarkib bukan lawan. Kenapa? Karena atar meninggalkan itu juga fi'l, atar wal fi'l. Enggak. Fi'l itu perbuatan. Tark itu juga sebenarnya perbuatan meninggalkan. Makanya itu kalau dalam definisi yang lain, kalau dalam mukhtasarnya Lubul Usul, fa'in iqtadha fi'lan ghaira kasbin. Ya kan ya? Kenapa ada kata ghairu kasb itu menahan? Yaitu tark itu. Maksudnya tark itu. Kenapa? Karena at-tark menurut pendapat yang asal at-tark wal fi'l. Kalau itu nggak pas dijadikan lawan dari al-fi'l gitu. Tapi di sini disebutkan dalam syarahnya, saya kasih bilang
secara umum orang-orang secara ahli uruf amnya orang-orang meskipun itu pun urufnya yang agak keliru, tark itu dijadikan lawannya al-fi'l. Padahal sudah atar al-fi'l gitu loh. Misalnya gini, saya tidak melakukan. Saya misalnya ada minumlah. Oke, terus kita nggak mau minum. Saya tidak minum. Tidak minumnya kita itu kan perbuatan juga kan. Kamu tidak minum, tidak makan. Ya, tidak sholat. Itu kan perbuatan juga kan. Atar bual fi'l. Enggak. Karena itu yang pas itu sebenarnya bukan atar. Al-kaf. Al-kaf itu menahan. Nah, itu baru. Al-fi'l itu maju. Ya kan ya. Maju dalam arti perbuatan gitu. Al-kaf itu menahan. Dia tidak. Kan. Menahan gitu. Jadi beda. Itu al-kaf ghairul fi'l. Jadi harusnya lawan secara bahasa loh. Ini secara bahasa. Lawannya al-fi'l itu al-kaf. Al-kaf. Bukan atar. Tapi di sini pakai tar karena urufnya orang-orang pahamnya al-fi'l sama dengan lawannya adalah atar. Itu aja. Di kitab yang lain, itu di Mukhtasar itu fa'in iqtadha fi'lan ghaira kafin iqtidaan jaziman fa'ijab. Dengan seperti itu. Dalam Mukhtasar Ibnu Hazm juga seperti itu juga. Ini nanti dijelaskan di situ, saya terangkan langsung di sini. Jika ada tuntutan untuk meninggalkan, dan tuntutannya itu kuat, kokoh, jazim, maksudnya tidak dengan melarang nakidnya, lawannya meninggalkan itu apa? Melakukan kan? Lawannya meninggalkan, melakukan. Berarti iqtida'ut tark jaziman. Iqtida'ut tark jaziman berarti dia menyuruh untuk ditinggalkan. Ya kan ya? Jangan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Berarti kan kemudian sekaligus melarang untuk atau menekan atau melarang untuk lawannya. Apa? Ya lawannya israf. Wala taqrabu zina. Itu adalah larangan, ya kan ya? Iqtadha tarka zina, ya kan ya? Nah, iqtidanya di sini dia itu jazim. Wa mana an-naqid tarka zina? Ayat fi'il zina. Naqidu tarki zina itu apa? Naqidu atau fi'il zina yang naqidu tarki zina huwa az-zina. Enggak. Jadi tahrim. Jadi haram, tahrim adalah khitab yang mendesak orang untuk meninggalkan sesuatu itu dan juga melarang melakukannya. Ya kan ya? Berarti bukan hanya sekedar melarang untuk ditinggalkan, tapi juga mencegah untuk tidak dilakukan. Jadi lawannya ijab tadi itu disebut sebagai tahrim. Jazim itu man'un naqib lawannya. Au ghairu jazim. Ini ghairu jazim. Jadi ada iqtida'ut tark yaqtadi al-khitabu at-tark. Tapi iqtida'nya itu tidak jazim, tapi ghairu jazim. Lam yamna an-naqid, naqidut tark tidak dapat dosa misalnya. Tidak dapat pahala misalnya. Ini tidak dapat pahala. Ya kan? Tapi binahyin maksus ada dibagi dua di sini. Ada kalanya dengan larangan yang khusus atau muayyan atau larangan yang ghairu muayyan. Kalau ada larangan yang muayyan yang tertentu, dia disebut sebagai karoha. Tapi kalau ghairu maksus, maka disebut sebagai khilaful aula. Sebagian ulama tidak membagi ini. Karena ini hanya memandang dari sisi dalilnya. Apakah dalilnya ini ada dalil yang khusus melarang? Misalnya ada hadis idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika salah satu dari kalian datang ke masjid maka jangan duduk. Kata-kata jangan duduknya. Maka janganlah duduk dia sampai dia sholat 2 rakaat, ya kan ya? Jangan duduknya. Ini kan ada perintah yang maksus kan. Jadi ada muljulus hatta sholah inda dukhulil masjid, ya kan ya? Itu dia disebut sebagai makruh. Kenapa? Fihi nahyun maksus minasyari. Jadi dilihat, istiqra dulu. Apakah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, di sini ada larangan secara maksus, maka ya dia disebut sebagai makruh. Nah, kalau larangannya maksus dari mana? Ini, dari sisi ini. Dari sisi meninggalkan perintah, tapi yang enggak wajib perintahnya.
Misalnya gini, ada perintah dalam untuk orang melakukan sholat duha, ya kan ya? Ya kan? Tapi tidak ada larangan dalam hadis itu orang yang meninggalkan sholat duha nggak ada larangan. Jangan tinggalkan sholat duha itu nggak ada. Ya kan ya? Nah, tapi kita bisa paham bahwasanya ketika ada perintah dan ini sifatnya sunnah, ketika diperintahkan, berarti maksudnya adalah ketika ditinggalkan. Ya, ketika ditinggalkan itu kurang baik karena meninggalkan yang sunnah. Maka ini disebut khilaful aula karena tidak ada larangan secara khusus. Tahu nggak? Tidak ada larangan. Dicari dalam Quran atau Sunnah tidak ada larangan sama sekali orang meninggalkan sholat duha. Ya kan? Ini penting karena khitab ini saya terangkan di sini ada larangan atau tidak itu penting. Pentingnya itu pertama kita mengetahui mana yang karoha, mana yang khilaful aula. Karoha kedudukannya lebih dia dosisnya lebih tinggi dibandingkan khilaful aula. Kenapa? Karena ada nahi larangan yang secara khusus dari syariat dalam Al-Quran atau Sunnah. Ya, ya. Tapi kalau khilaful aula, dia itu hanya dipahami dari lawan dari perintah. Kalau kita ada perintah yang sifatnya sunnah, yang sifatnya sunnah loh. Karena kalau yang sifatnya wajib, itu lawannya itu otomatis jadi haram. Jadi wajib dilakukan, itu khitab wajib dilakukan maka wajib, ya kan ya. Kalau ditinggalkan jadinya haram. Lawannya, lawan pas. Gitu loh, lawan pas. Sunnah itu lawan pasnya itu makro dan khilaful aula, gitu loh, atau disebut makro lah. Gitu. Jadi kalau kita melakukan kesunahan maka kita melakukan khitab nadab. Kalau kita tidak melakukannya maka makruh. Berarti hukumnya apa orang tidak melakukan sholat duha makruh. Meskipun nggak ada perintah, nggak ada larangan sama sekali. Meskipun nggak ada larangan. Nah, pertama kita mengetahui ada pembagian antara makruh dan khilaful aula. Itu dari mana? Dari adanya larangan secara khusus atau tidak ada. Kalau ada larangan secara khusus, maka dia disebut sebagai karoha, makruh. Kalau tidak ada larangan khusus, tapi hanya bisa dipahami dari lawan dari perintah yang bukan wajib, maka dia disebut sebagai khilaful aula. Al-aula, khilaful aula. Menentang berbeda dengan yang lebih utama, maksud al-aula. Bukan ula, al-aula, khilaful aula. Itu pertama, bisa mengetahui itu. Kedua, ini sebenarnya isyarat juga, bahwasanya hukum wajib, sunnah, makruh, tahrim, mubah, itu semuanya butuh kejelasan khitab. Butuh kejelasan khitab. Jadi nggak bisa kita, yang masyhur di kalangan orang-orang salafi misalnya, ini haram dilakukan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tiba-tiba akhir-akhir dilakukan. Itu bukan khitab, bukan taklif sama sekali. Tidak dilakukan atau tidak dilakukan dan tidak ditemukan hadisnya, itu bukan dalil bahwasanya itu haram, bukan dalil. Tahu nggak? Harus ada khitab. Larangan, ada larangan enggak? Kalau nggak ada larangan berarti nggak haram. Kalau nggak ada larangan nggak haram. Karena hukum syar'i itu kaitannya ada khitabnya nggak? Perintah, larangan. Kalau nggak ada larangan, kamu jangan pahami bahwasanya tidak larangan berarti haram. Itu salah. Itu salah. Bisa jadi nggak ada larangan karena itu makruh saja. Kalau makruh nggak ada dosa kalau ditinggalkan. Ya kan ya? Kalau dilakukan tidak ada dosa. Ya. Boleh jadi karena memang dia sudah terkandung dalam kaidah-kaidah yang lain. Tahu nggak? Karena Rasulullah SAW itu tidak melakukan semua kewajiban yang ada di muka, keliru, tidak melakukan semua yang sunnah di muka bumi, tidak. Karena nggak cukup waktunya, hanya 63 tahun. Sunnah itu lebih banyak daripada umurnya setiap orang. Karena itu pilihnya sunnah-sunnah yang cocok dengan masing-masing. Tapi kewajiban ya disampaikan semuanya, ya kan? Kewajiban ibadah cuma rukun Islam itu, rukun Islam, rukun iman. Lainnya itu sunnah semuanya. Mustahil orang yang melakukan semua kewajiban sunnah, semua kesunahan itu mustahil. Nggak mungkin. Ya karena itu Rasulullah khitabnya itu bentuknya itu biasanya am. Waf'alul khair, perbuatan kebaikan. Apakah masmulatul khair, kandungan khair itu terbatas? Enggak, banyak sekali khair itu. Iman itu kan a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatut tariq anil adza, ya kan ya? Disebutkan oleh Allah di dalam hadis ini
iman itu paling tertinggi la ilaha illallah. Paling rendah iman itu. Kok nggak di tengah-tengahnya kalau disebutkan? Itu isyarat bahwasanya saking banyaknya tengahnya. Jadi levelnya berganti-ganti gitu loh. Paling tinggi kalimat syahadat, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Paling rendah hanya sekedar menyingkirkan itu. Itu juga masuk iman. Dan tengah-tengahnya banyak sekali. Nggak disebutkan karena udah bisa dipahami. Nah, kebaikan orang menyingkirkan batu di tengah jalan aja. Misalnya nggak ada orang lewat atau nggak ada orang tiba-tiba ada batu disingkirkan itu aja. Itu dianggap sebagai iman kebaikan. Jadi tengah-tengahnya yang lebih levelnya lebih baik juga misalnya ngutangi, memberi utang kepada orang. Itu lebih tinggi daripada sekedar imatatul azza ya kan ya. Berarti dia level imannya lebih tinggi. Artinya nggak disebutkan jalan hadis karena itu udah bisa dipahami, mafhum gitu loh. Jadi intinya hukum syar'i itu harus ada perintah atau larangan. Kita nggak bisa memahami sesuatu itu haram karena tidak ada larangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan juga kita tidak bisa memahami sesuatu itu wajib kecuali ada perintah. Selain itu nggak wajib, gitu loh. Nanti ada fa'in khayyara fa'ibaha. Fa'in khayyara fa'ibaha. Fakhilaful aula. Oke, kembali lagi. Berarti kalau ada larangan binahyin maksus disebut sebagai karoha. Kalau tidak ada, maka disebut sebagai khilaful aula. Ini pembagian mutaakhirin. Beberapa ulama menyebutkan yang pertama kali menyebutkan pembagian antara ada khilaful aula dan karoha ini Imam Haramain. Ini bukan ada yang menyebutkan demikian. Tapi sebenarnya pembagian sejak dulu itu sudah ada. Meskipun namanya tidak khilaful aula. Karena ada isyarat. Jadi para mujtahid, para ulama itu tahu rasanya ada larangan khusus atau tidak larangan khusus itu langsung bisa membedakan derajatnya. Oh ini ada larangan khusus berarti derajatnya lebih tinggi, dosisnya lebih tinggi dibandingkan kalau tidak ada larangan. Paham nggak? Dosisnya lebih tinggi. Nah, mereka supaya lebih mudah maka dibuat dua taksim di mana untuk menyatakan bahwasanya makruh dan khilaful aula berbeda derajat. Sama-sama tidak dosa dilarang, tapi tidak dosanya itu lebih tidak dosa ketika meninggalkan khilaful aula, ketika melakukan khilaful aula dibandingkan ketika kita melakukan makruh. Oh enggak. Lebih tidak dosanya. Levelnya itu seperti itu. Nah. Kemudian awis takhyira faibahatun. Kalau takhir laisa fihi iqtida wa laisa fihi iqtida'ul fil wa la iqtida'ul tark. Jadi tidak diperintah, tidak dilarang, maka ibahah. Mayoritas perbuatan semuanya, manusia semuanya itu ibahah. Jadi lebih banyak yang ibahah dibandingkan yang wajib dan haram. Wajib dan haram, makruh, sunnah itu terbatas sedikit sekali. Lainnya itu mubah. Nah mubah ini kadang itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram. Tergantung niatnya, tergantung tujuan akhirnya. Terkadang itu perbuatan mubah. Tapi ternyata ketika dilihat, kok ujung-ujungnya itu bawa ke haraman. Maka dia juga ikut jadi haram. Min babil wasilah. Min babil muqaddimatil hukum. Ini itu disebut sebagai sadud dzari'ah misalnya. Sadud dzari'ah. Itu sadud dzari'ah sebenarnya itu mubah. Sesuatu yang sadud dzari'ah sebenarnya mubah. Cuma kenapa dia dianggap haram karena saddan li dzari'ah? Karena dia kalau dilakukan bisa menjurus ke haraman. Misalnya jual tanah ke orang kafir. Itu hukumnya apa? Mubah kan ya? Tapi kalau jual tanah dan tanahnya itu di daerah Palestina, di daerah El-Quds gitu, di daerah Gaza, kepada orang kafir, orang Yahudi terutama, maka jadinya haram. Kenapa? Itu kan sama saja melegalkan atau memberikan kesempatan mereka untuk menguasai kan, padahal mereka tujuan menguasai ini haram. Nah, makanya muqaddimatul wujub. Wasilah untuk menguasai ini juga itu lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum sama dengan tujuannya. Tujuannya bisa menguasai. Kita memberikan akses saja, salah satu akses untuk menguasai dengan cara menjual rumah, menjual tanah di situ. Padahal menjual tanah itu boleh. Kita jual beli transaksi dengan orang kafir manapun itu boleh, ya kan? Tapi ini jadi haram. Kenapa? Ini babilah. Ah, ini mubah itu bisa berubah menjadi hukum yang lain. Pertama dengan niat. Tidur itu niat. Tidur itu mubah kan ya. Tapi kalau niat tidur supaya nanti bangunnya segar, bisa beribadah menjadi sunnah. Ya kan ya? Bisa berubah tergantung niat dan tergantung akhir. Bin niyah, taghayyara al-mubah bin niyah. Wa bima ya'ulu ilaihil amr.
bil maqasid, bil ma'alat, ya seperti tadi itu, min babil wasail. Enggak. Jadi kebanyakan mayoritas itu memang mubah. Cuma mubah itu karena terlalu besar ya. Kadang bisa berubah-ubah hukumnya ini. Bisa ketarik ke sana ke wajib, bisa ketarik ke haram. Enggak. Misalnya mubah, makan itu mubah. Tapi orang itu punya kebiasaan. Kalau dia nggak makan, itu sholat itu dia nggak khusyuk. Ya makan jadi wajib bagi dia. Makanya itu wakulu wasrobu ada yang menafsirkan para ulama. Wakulu wasrobu itu ada menafsirkan para ulama. Itu kulu itu perintahan. Perintah makanlah. Oh berarti makan itu wajib. Loh, kok bisa jadi wajib? Makan kan sesuatu yang biasa dilakukan orang. Kok jadi wajib? Oh karena makan li taqawi ala ibadah. Untuk melakukan ibadah. Orang nggak makan, nggak bisa ibadah. Meskipun yang kebanyakan makan itu malah nggak jadi ibadah. Yang kebanyakan makan nggak jadi ibadah. Oke, jadi itu ya. Di sini ada satu yang agak muskil juga. Awit takhyira faidah dia diatofkan ke al-fi'l. Jadi apa ini tadho at-takhyira faidah. Ini kesalahan. Menurut para ulama itu kesalahan. Ini kesalahan karena itu dalam Mukhtasar al-Usul usul fa'au khayyara faibaha. Jadi dia itu harusnya khayyar. Kenapa? Karena ibaha tidak ada intibah. Tidak ada kandungan tuntutan sama sekali. Ya kan ya? Bedanya dengan haram, makruh, wajib, sunnah itu ada tuntutan. Ada fihi ma'nal istidho. Yaktadi. Fa ini tadho al-fi'lah. Fa ini tadho at-tarka. Jaziman au ghairu jazim. Tapi kalau takhir itu tidak ada istidhonya sama sekali. Karena itu kalau di awit takhir dia seolah-olah diataskan kepada al-fi'lah atau tarka. Maka dia harusnya seolah-olah ibaha ada istidhonya. Ini salah. Karena itu di mukhtasarnya atau di kitab-kitab yang lain itu au khayyaro. Jadi dia khayyaro di atasnya kepada iktadonya. Jadi hukum syar'i itu ada al-hukmu syar'i qad yakunu fi ibtida wa qad la yakunu fi ibtida. Ya kan ya? Ibtida ada 4 macam. Kalau tidak ada ibtidanya, tidak ada tuntutannya memberi pilihan. Karena memberi pilihan kan, maka dia dibahas. Kenapa? Karena ibtida lawannya takhir. Ibtida lawan takhir. Ada menuntut, ada yang tidak menuntut. Yang menuntut itu 4 macam. Haram, makruh, wajib, sunnah. Atau kalau tambah 1 khilaful aula. Oke, 5. Nah, yang tidak menuntut itu cuma 1, yaitu disebut sebagai mubah. Karena itu at-takhir di sini kesalahan. Menurut para ulama ini kesalahan. Kurang teliti atau belum ada pembenaran sampai sekarang dari para ulama tentang kata-kata at-takhir di sini. Jadi lafadznya itu menurut para ulama kurang pas. Harusnya au khayyara. Atafnya berarti fa in tadul khitab al-fi'l berarti au khayyara fa ibaha. Berarti maksudnya khayyarul khitab. Khitabnya itu memberi pilihan. Kandungannya memberi pilihan. Bukan berarti iktida'ut takhir enggak. Karena takhir la iktida'a fi. Li'anna takhira la iktida'a fi. Tidak ada tuntutan takhir kok. Ya. Itu sekilas. Jadi karena itu di mukhtasarnya itu diganti au khayyara. Nah, kemudian setelah definisi itu kalau di mukhtasarnya au khayyara fa ibaha wa qad urifat hududuha. Nah, harusnya seperti itu, tapi nanti di sini tuh wa qad urifat hududuha ditaruh setelah wa in warda sababun wa syartun wa mani'an wa sahihan wa fasida wa qad urifat hududuha. Apa jadi maksud urifat hududuha itu harusnya itu hukum taklifi. Diketahui had-had definisi hukum taklifi maksudnya ini. Kan tadi saya ini tadul khitab al-fi'l. Karena itu definisinya sudah diambil dari situ. Berarti ma ta'riful ijab wa al-khitab al-muqtadi lil fi'li ittiba'an jaziman. Nah itu ta'rifnya sudah ta'rif itu. Sudah ta'rif. Oh enggak. Karena itu waqad urifat hududua. Nah, ini sama Imam Tajuddin Subki diletakkan setelah pembagian dari khitab wati setelahnya. Ini kan tadi kita bahas ada khitab taklifi kan. Yang 6 tadi itu khitab taklifi. Padahal ini maksudnya urifat hududut khitab taklifi. Saya belum menyebutkan. Khitab itu ada 2 macam. Yang kita jelaskan tadi itu disebut sebagai khitab taklifi. Maksudnya taklifi itu hukum taklifi
atau khitab taklifi atau hukum taklifi itu maksudnya adalah perbuatan yang langsung berkaitan dengan mukallaf. Dia melakukan atau tidak melakukan, dia hubungannya langsung mukallaf. Itu disebut sebagai khitab taklifi. Wajib, mubah, haram. Kalau melakukan sholat, itu melakukannya karena wajib. Ya kan ya? Meninggalkan sholat, dia jadi haram. Ya kan ya? Itu disebut sebagai khitab taklifi. Ada lagi jenis yang kedua, disebut sebagai khitab wad'i. Khitab wad'i itu apa? Al-waris sababan, wa syarton, wa mani'an, wa sahihan, wa fasidah. Dia nggak harus mukallaf. Kalau khitab taklif itu harus mukallaf. Orang anak kecil, dia nggak kena wajib sunnah. Anak kecil perbuatannya itu nggak disebut sebagai wajib atau sunnah. Kenapa? Karena dia ghairu mukallaf. Belum balik. Al-mukallaf itu al-balighul aqil kan? Ya kan? Bedanya dengan khitab wad'i. Kalau khitab wad'i tidak butuh seperti itu. Ada anak kecil ya. Ada anak kecil tiba-tiba dia melempar batu terus kacanya pecah. Nah, melemparnya itu sababan lidhoman. Nah, anak kecil dia kena hukum haram nggak? Nggak haram, dia ghairu mukallaf kok. Dia ghairu baligh, ghairul aqil kan? Ghairul baligh kan? Akalnya belum sempurna. Tapi tetap memecahkannya ini tetap harus ganti. Yang harus siapa? Walinya. Ini jadi sebab. Jadi romyul hijarah sababun lidhoman. Nah, sabab ini namanya khitab wad'i. Sabab ini namanya khitab wad'i. Nah, khitab wad'i itu adalah sesuatu yang oleh Allah diciptakan sebagai landasan hukum. Sebagai tempat ditempelkannya hukum supaya hukumnya keluar. Ya kan? Misalnya, ja'alallahu ad-duluka sababan liwujubi shalah. Liwujubi shalat itu. Ad-duluk, munculnya matahari. Atau zawalu syams. Itu kan, kita itu nggak ada urusan. Matahari terbenam atau nggak terbenam, tergelincir atau nggak tergelincir, itu mukallaf itu nggak ada urusan. Dalam arti nggak ada urusan itu, kita itu nggak membuatnya. Nggak membuat matahari terbenam atau tidak terbenam, tergelincir atau tidak tergelincir. Itu semuanya perbuatan Allah. Ya kan ya? Nah, zawalu syams itu adalah sebab wujubus shalah. Ya kan ya? Berarti khitab wad'i yang tadi itu, yang nanti akan saya jelaskan, itu adalah perbuatan Allah. Wad'un wada'ahallahu li'idafatil hukmu ilaihi. Agar hukum nantinya, sholat itu bisa disandarkan ke mana. Kapan waktu wajibnya sholat? Ya ketika zawal samsin, kalau itu zuhur. Ghurubus syams, kalau itu maghrib. Ya gitu ya. Maghrib syafaqil ahmar, kalau itu isya. Ya kan ya? Seperti itu. Nah, yang saya terangkan tadi, itu semuanya disebut sebagai khitab taklifi. Ada berapa? Ada 5 atau 6. Kalau kita menambahkan khilaful aula berarti ada 6. Ya kan ya? Waqad urifat hududua. Haknya itu diketahui. Dari taksim. Padahal nggak perlu mentarif, tapi taksimnya itu sudah mengandung tarif. Ya kan ya? Waqad urifat. Jadi definisi dari khitab ijab itu apa? Ijab itu apa? Al-khitabu al-muqtadi lil fi'li iktidaan jaziman. Ya kan? Kalau yang tarima al-khitabu al-muqtadi lil tarki iktidaan jaziman. Nah itu tarifnya. Udah kan dijelaskan? Oke. Qala syarih al-khitabu imma an yaqtadiya al-fi'la aw tarka. Khitab yaitu hukum. Khitab itu kalamullah. Al-khitab itu qaulullah wa qaul rasul. Khitab ini terkadang ada kalanya menuntut agar dilakukan atau menuntut agar ditinggalkan. Aul layak tadi, atau karanya tidak ada tuntutan, tidak ada menuntut melakukan atau tidak ada tuntutan untuk meninggalkan. Aul layak tadi wahidan minhuma, atau tidak menuntut salah satu dari al-fi'il atau tark. Fa ini tabal fi'la, jika khitabnya tadi menuntut untuk dilakukan, fa imma an yakuna ma'al jazmi aula. Ada kalanya ada jazm, ada kekokohan, ada kekukuhan atau tidak. Wal awal al-ijab, yang al-khitab al-muqtadi lil fi'li ma'al jazm wal ijab, ya kan ya. Wasani anda bidunil adab bila jazmin, bidunil jazmin, maka dia disebut sebagai anda sebutkan fa ini tabal fi'la iktidaan jazmun fa ijab. Au ghairu jazm fa nadb. Nah, ya kan ya. Wa ini tabal tarka, kalau iktabal tark menuntut untuk ditinggalkan,
Fa imma ayyakuna ma'al jazmi aula, ada kalanya ada jazmnya, ada kokoh ditinggal atau tidak. Wal awal at-tahrim fa in iqtadal fi'la fa in iqtadal tarka iktidaan jaziman, maka disebut sebagai tahrim. Kalau wasani yaitu yang layak tadi atau iqtadal tarka ma'a ghairil jazm ma'adamil jazm. Nah, itu ada dua macam. Wasani huwal muqtadi litarki ma'adamil jazmi. Yang kedua itu adalah khitab yang menuntut untuk ditinggalkan tapi tidak kukuh, tidak kokoh, tidak kuat. Artinya tidak haram kalau kita melakukan melawannya, maka ada kalanya imma an yakuna warada fihi nahyun maksus aula, ada kalanya ada dalil secara khusus, larangan secara khusus yang datang dari di mana? Di Al-Qur'an atau Sunnah, harus ada dalilnya. Atau tidak? Wal awal makruh, yang pertama yang ketika ada nahi maksusnya itu disebut sebagai makruh. Misalnya apa? Duduk masuk masjid tapi tanpa sholat tahiyatul masjid itu makruh. Kenapa? Karena ada larangan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ya kan? Kata-kata fala yajlis di sini itu ada khitab yang datang, ada nahi maksus. Enggak. Wasani khilaful aula. Hal yang kedua yang tidak ada nahi maksusah, maka seperti khilaful aula. Misalnya apa? Nah, khilaful aula di sini ada dua macam. Sawa'un kana fi'luhu aula, khilaful aula baik melakukan perbuatannya itu lebih utama sebenarnya. Misalnya apa? Katarki sholatid duha. Misalnya meninggalkan sholat duha. Melakukan sholat duha kan lebih utama, ya kan ya? Nah, di dalam hadis atau Quran tidak ada larangan orang meninggalkan sholat duha, itu tidak ada. Karena itu dia lam yarid fihi nahyin maksus. Yang ada itu perintah untuk melakukan sholat duha, tapi dilarang tidak ada. Ya kan ya? Ya kan ya? Karena itu ketika tidak melakukan sholat duha, maka dia disebut sebagai khilaful aula kalau tidak ada larangan secara. Au adamu aula adamul fi'l itu aula. Kasaumi Arafah di Arafah. Puasa Arafah ketika di Arafah. Orang itu ketika haji malah dia khilaful aula. Puasa Arafah itu hanya sunnah bagi orang di luar haji. Kita nggak ikut haji, kita puasa Arafah. Itu sunnah besar sekali. Tapi orang haji di sana malah makro, malah khilaful aula. Harus makan di sana. Harusnya makan gitu. Meskipun kalau puasa boleh, tapi malah khilaful aula. Nah, itu yang ibtida'ul fi'l tarki ada 5 hukum tambah khilaful aula. Wa illam yaktabi al-fi'la wala tarka fa ibaha. Jika dia tidak menuntut dilakukan atau ditinggalkan, maka ibaha. Berarti di sini memang tidak ada tuntutan, karena itu kesalahan ketika disebutkan bahasa at-takhyir diataskan kepada al-fi'l at-tarki, salah. Karena ibaha tidak ada ibtida'nya sama sekali. Layak tadi kan tidak menuntut kan? Ya kan ya? Fa ibaha, maka dia disebut sebagai ibahah. Wa qayyada fil minhajul usul Baydawi al-iqtida' bil mani'i minan naqid. Imam Baydawi mengikat atau qayyada mengikat iqtida' dengan mani' minan naqid. Jadi takbirnya seperti ini. Al-khitab fa in iqtadal khitabu al-wujuda wa mana'an naqidha. Nah, ada wa mana'an naqid. Jadi ijab itu bukan hanya iqtida'ul wujud pakai dal, tapi juga ada mana'an naqid, ya kan ya? Itu dalam minhaj. Tapi di sini enggak ada mana'an naqid, diganti dengan jazim. Wa adala anul musannif. Musannif berpaling, adalah an itu berpaling. Musannif Tajuddin Subki berpaling dari takbir dalam kitab minhaj. Berpaling menuju ke jazim, diganti jazim. Jadi iqtada al-fi'l jaziman. Fa in iqtada al-khitabu al-fi'la jaziman, iqtidaan jaziman. Ya kan ya? Kenapa kau berpaling tidak ada mana'an naqid? Karena li'annahu akhsar. Lebih ringkas. Lebih ringkas. Enggak perlu mana'an naqid, cukup aja jaziman udah selesai. Li'annahu akhsar, karena itu lebih ringkas. Wa lihadza qala waliduh, karena ini ayahnya Tajuddin Subki, yaitu Taqiyuddin Subki. Abahnya disebut Taqiyuddin kalau anaknya. Yang punya matan ini disebut sebagai Tajuddin anaknya. Ya. Ayahnya disebut sebagai Taqiyuddin. Di sini sering nanti qala
Syekh Al-Imam, kalau ada kata-kata qala Syekh Al-Imam, itu maksudnya ayahnya, yaitu Taqiyuddin As-Subki. Karena ayahnya ini sama-sama alim. Ayah dan anak ini alim. Anaknya Tajuddin Subki alim sekali. Taqiyuddin lebih alim lagi. Cuma kekuatan kealimannya berbeda. Kalau Taqiyuddin Subki itu lebih alim dalam bidang hadis dan dalam bidang fikih dibandingkan anaknya. Dalam usul fikih, abahnya ini kalah dengan anaknya. Dalam usul fikih, anaknya ini Tajuddin Subki lebih alim dalam usul fikih. Tapi kalah dalam bidang fikih. Ya. Dalam bidang hadis juga masih kalah sama ayahnya. Karena tiap orang kan punya takhusus masing-masing. Kadang-kadang seperti itu. Karena itu ayahnya Tajuddin Subki berkata, "Laka an taj'ala makanal mani'i minan naqid al-jazim." Kamu bisa menjadikan atau menggantikan tempat al-mani' minan naqid dalam takbir dalam minhaj itu dengan kata-kata jazim cukup. Fahuma mutaradifan. Man'un naqid dan al-jazm itu mutaradif, sinonim. Sama aja. Fa'ulima min qawlihi al-khitabu, maka diketahui dari perkataan musannaf. Fa'in tadul khitabu, al-khitab di sini, khitabnya, annahu yustaratu fi kauni ibahatan idnu syari'i fihi. Bahwasanya disyaratkan dalam sesuatu hal disebut sebagai mubah itu disyaratkan adanya izin syariat di sana. Fayakhruju minhu ma ulimat ibahatuhu bi tariqil bara'atil asliyah. Ya kan ya? Maka keluar darinya apa yang diketahui kemubahannya, tapi bukan dari jalur khitab, tapi jalur al-bara'ah al-asli. Bara'ah itu asli itu status netral. Al-bara'ah itu terlepas secara asli, maksudnya status netral. Fa innahu mukhayyar fi, itu disebut mukhayyar, wala yusamma mubahan. Itu tidak disebut sebagai mubah. Inilah khitab, tidak ada khitab. Maksudnya gini loh. Salat itu wajib ya? Wajib. Karena ada khitab. Lah, ketika dulu belum turun perintah salat. Waqimus shalah itu perintahnya turun kapan? Turun akhir-akhir. Akhir-akhir zaman Makki. Di dalam periode Mekah itu kan 13 tahun. Lah, 10 tahun atau 5 tahun pertama atau 10 tahun sebelum turun 13 tahun awal-awal sampai turun khitab waqimus shalah. Itu sholat kan gak wajib ya. Nah, kita tidak melakukan sholat atau zaman sahabat tidak melakukan sholat zaman itu apakah disebut sebagai mubah? Enggak mubah. Ya ada. Itu enggak mubah karena enggak ada khitabnya. Itu disebut sebagai bara'ah al-asliyah. Belum ada khitab yang menyuruh seseorang untuk sholat. Paham enggak? Itu disebut sebagai bara'ah al-asliyah. Kita nggak bisa menyebutnya sebagai mubah. Oh, zaman dulu, zaman awal, para sahabat mubah untuk meninggalkan sholat. Karena belum ada khitab, itu salah. Secara kata-kata itu salah. Karena mubah itu harus ada khitab. Nah, kalau belum ada khitab, itu masuk baliknya ke status netral. Saya terjemahkannya itu baru aslinya itu status netral. Status netral. Netralnya manusia, kalau menurut Ahlussunnah, belum ada khitab. Baru aslinya. Karena itu Mu'tazilah nggak percaya baru aslinya. Mu'tazilah nggak percaya baru aslinya. Mu'tazilah percaya al-husn wal qubu al-aqli. Ya kan ya? Nggak ada para aslinya. Kalau belum ada khitab, ya sesuai dengan akal. Akalnya sudah ada. Kalau akal menentukan ini baik, wajib jadinya. Ini buruk. Ini kopi haram. Kayak gitu. Nah ini khusus para aslinya berarti khusus kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalangan Ahlussunnah yang mengatakan bahasanya ketika belum ada khitab, fahaitu la khitab la hukm. Kapanpun tidak ada khitab berarti tidak ada hukumnya. Ya kan ya? Perintah sholat belum ada di zaman-zaman awal. Nah, karena itu meninggalkan sholat zaman awal bukan disebut sebagai mubah. Belum ada khitab, itu disebut sebagai bara'ah al-asliyah. Paham enggak? Nah, mubah sendiri itu harus ada khitabnya. Paham enggak? Harus ada khitabnya. Karena itu kalau yang belum ada khitab, maka disebut sebagai bara'ah al-asliyah. Paham enggak? Inilah khitab, karena tidak ada khitab. Pemilihan ada dua catatan. Al-awwal inhasarat bidzalika al-ahkamu fi khamsah. Terbatas dengan matan, dengan taksim yang sebelum tadi ini, hukum terbatas pada 5. Walladzi zadahul musannif khilaful aula, apa yang ditambahkan musannif itu khilaful aula, jadinya 6. 5 kemudian dibagi lagi, yang satu itu jadi
Satu lagi jadi 6. Wa huwa muttabi'un fi dzalika Imam al-Haramain. Penambahan khilaful aula itu ikut Imam Haramain. Fa innahu dzakarahu fi kitab asy-syahadat min an-nihaya wa qarana bainahu wa bainal makruh bima qalahu al-musannif. Karena sesungguhnya Imam Haramain menyebutkan khilaful aula di dalam bab kitab syahadah dalam kitabnya Nihayatul Matlab. Besar sekali Nihayatul Matlab. Ada cetakan Darul Minhaj. Satu-satunya cetakan yang bagus. Ada lagi cetakan Darul Kutub tapi nggak bagus. Yang Darul Minhaj bagus. Nihayatul Matlab. Itu syarah dari Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti. Jadi menggabungkan kitab-kitabnya Imam Syafi'i Asbabul Wujud digabungkan jadi satu menjadi kitab Nihayatul Matlab. Besar sekali kitabnya. Susah dibaca. Dalam kitab syahadat, dalam kitab Nihayatul Matlab itu Imam Haramain menyebutkan khilaful aula. Beliau menggabungkan, membandingkannya, mengharmonikannya khilaful aula dengan makruh bima qalahul musannif. Jadi alasan itu makruh dan khilaful aula bedanya binahin maksus atau bighair maksus. Illa annal imam, tapi Imam Haramain menyebutnya bukan nahin maksus tapi menahin maksud. Jadi beda, ada sedikit perbedaan kata yang digunakan. Abdara bil maksud wa ghairil maksud, bukan nahin maksud wa ghair maksud tapi maksud dan ghair maksud. Wa ghayyarahu al-musannifu ila al-maksus. Tapi musannif merubahnya ke dalam kepada kata al-maksus. Qala wariduhu fi ba'd mu'allafatihi. Syaikhidin walidul musannif itu berkata dalam sebagian perkaraannya, wa awwalu man alimnahu dzakara hadza Imamul Haramain. Orang yang pertama kali kami tahu menyebutkan istilah khilaful aula adalah Imam Haramain. Wal makruh fal makruh la budda fihi min nahyin anhu. Karena makruh itu harus ada larangan secara khusus. Walam yaktafi biqaulihi nahi. Tapi tidak mencukupkan, Imam Haramain tidak mencukupkannya dengan kata-kata nahi saja. Li'annal amra bisyai'in nahyin anhu, karena perintah terhadap sesuatu itu sama dengan larangan untuk meninggalkan lawannya, ya kan ya? Harus ada nahinya kalau disebut sebagai makruh itu. Karena kalau tidak ada, itu sudah bisa dipahami larangannya dari amr itu sendiri, perintah. Kalau al-amru bisyai'in nahyin anhu, maksudnya apa? Kalau perintah sholat, berarti kan otomatis dipahami bahwasanya tidak sholat itu berarti haram, ya kan ya? Perintah sholat duha berarti dipahami bahwasanya tidak melakukannya itu berarti disebut sebagai makruh, ya kan ya? Tapi ini dibagi karena tidak ada nahya khusus, maka disebut sebagai khilaful aula. Jadi untuk membedakan ada larangan-larangan yang secara khusus menyebut larangan tapi dia tidak bermakna tahrim, maka dia disebut makruh. Tapi ada sesuatu yang itu termasuk larangan, ya kan ya? Tapi tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, khitabnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia hanya dipahami dari lawannya perintah yang sifatnya sifatnya sunnah saja. Ya kan ya? Misalnya sholat duha itu dianjurkan, ada khitabnya untuk melakukannya. Tapi tidak ada larangan untuk ditinggalkan. Ya karena itu meninggalkan sholat duha itu disebut sebagai khilaful aula. Ya kan ya? Fakullu ma'murin bihi tarkuhu manhiyun, karena setiap sesuatu yang diperintahkan itu ditinggalkan, meninggalkannya itu dilarang, ya kan ya? Kalau ada perintah berarti ditinggalkan itu dilarang. Lakinan nahyal mustafada minal amri, tetapi larangan yang diambil istifada atau diambil pengertiannya dari perintah saja, innama yustafadu minhu bi tariqil iltizam. Hanyalah diambil makna nahinya dari amr tadi dengan cara iltizam. Nah, ini dalalah, bi tariqil iltizam, dengan dalalah iltizamnya. Maksudnya dalalah iltizamnya seperti ini. Kan kalau dalam mantik kan kita kenal ada dalalah 3, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Ya kan? Dalalah iltizam itu dipahami secara akal. Misalnya gini, ada perintah Allah, Rasul memerintahkan seseorang untuk sholat duha. Itu kan bisa dipahami secara akal bahwasanya kalau tidak melakukan sholat duha berarti kita melanggar perintahnya Rasul. Meskipun ini perintahnya sifatnya sunnah. Ya kan ya? Nah, yang tidak ada larangan secara khusus seperti ini, maka dia disebut sebagai khilaful aula.
Kalau dia itu mustafad minal amr. Tapi bitorikil iltizam. Bitorikil mafhum. Iltizamiyah. Enggak. Jadi akal itu udah bisa merasakan bahwasanya kalau dilarang, kalau diperintahkan, kalau berarti kita tidak melakukan, berarti itu kita melanggar. Ya kan ya? Tapi berhubung perintahnya itu bukan perintah wajib, maka dia tidak jadi haram. Dia hanya khilaful aula. Ya kan ya? La bitorikil qasdi, tidak dengan jalur sengaja, atau bitorikil mutabaqah. Bitorikil mutabaqah. Ya kan ya? Jadi khilaful aula itu mustafad min iltizamiyah, min dalalah iltizamiyah. Bi khilafi al-makruh. Al-makruh mustafadun nahyuhu bi tariqil mutabaqah. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis. Berarti dalalah adamul julus hatta shalah itu kan dalalah mutabaqiyah. Dalalah mutabaqah dalalatul lafzi ala tamami ma wudi Allahu lafz. Ya kan? Kalau tadammun ala juz'i ma, dalalatul lafzi ala juz'i ma tadammanahu lafzi. Kalau dalalah iltizamiyah dalalatul lafzi ala kharijin anil lafzi lazimin anhu aqlan. Kharijnya ada perintah untuk sholat duha. Berarti akal bisa membaca bahwasanya ketika tidak sholat duha berarti kita dilarang, meskipun larangannya tidak kuat, tidak kokoh, tidak. Karena perintahnya juga tidak wajib, ya kan ya? Seperti itu iltizamiyah. Iltizamiyah. Ada mutabaqah, tadammun, iltizam. Ini iltizam. Iltizam itu tidak disebutkan dalam lafaz, tapi bisa kita pahami secara akal. Akli di sini, paham. Walidzalika ihtaraza wa qala nahi, maksud karena itu Musan Imam Haramain mengecualikan, karena ada dua mengecualikan nahi maksud. Waqala nahi maksud. Mengecualikan tadi nahi maksud dari nahi ghair maksud dengan nahi maksud. Fa kullu ma warada fihi nahi maksud makruh. Dan apapun yang ada larangan secara yang dituju secara langsung mutabaqah itu disebut sebagai makruh. Syaratnya larangannya itu bukan bermakna tahrim. Kalau tahrim beda lagi urusannya. Karena lawannya tahrim itu wajib. Wajib lawannya tahrim. Ini yang selain itu. Wa ma lam yarid fihi nahyun maksud laisa bimakruh. Apa yang perbuatan yang tidak ada larangan secara dituju itu bukan makruh. Tapi khilaful aula. Wa ma lam yarid fihi nahyun aslan ab'adu anil karaha. Yang tidak ada larangan sama sekali, itu lebih jauh dari makruh, karena itu dia dibuat jenis atau kisem sendiri, yaitu disebut sebagai khilaful aula. Enggak. Levelnya itu lain, level makruh dan khilaful aula itu lain. Makruh itu lebih dekat ke haram. Tapi kalau khilaful aula lebih jauh lagi, lebih jauh dari ke haram. Enggak. Meskipun belum masuk kategori haram, belum masuk haram. Baik makruh atau khilaful aula bukan haram. Bukan haram. Tapi kalau haram itu di sini, makruh di sini, khilaful aula di sini, lebih jauh gitu loh. Tahu enggak? Wa hadza hadzul faqih min dzalika. Ini bagian atau tugas dari al-faqih atau mujtahid dari hal tersebut. Maksudnya di sini apa? Faqih mujtahid itulah yang paham di mana posisi perbuatan itu. Ini posisinya wajib. Ini posisinya sunnah, ini posisinya makruh, ini posisinya haram, ini posisinya jauh dari makruh, sedikit jauh dari haram. Berarti dia karena nggak ada larangan, maka dia jadi khilaful aula. Yang bisa merasakan itu, membedakan itu, meneliti hal itu disebut sebagai faqih. Enggak. Karena itu tugasnya faqih. Wal usul dah. Terus tugasnya usuli ini apa? Wal usuliyu yazidu ala dzalika bi an yurida ma warada fihi nahi. Annal mu'tabar fil karahati an-nahyu la ma yufham fil urfi minal karahah allati hiya dhiddul iradah. Tapi usuliyin itu menambahkan pemahamannya faqih, bukan hanya seperti itu, tapi menambahkan dengan cara dia bertujuan atau maksud apa yang ada larangannya. Jadi usul itu membedakan mana yang ada larangan, mana yang tidak ada larangan. Karena itu harus dibedakan. Faqih tadi itu membedakan antara makruh saja, membedakan rasa dari makruh,
Nah, tapi kalau usuliyin tidak, dia selain itu dia juga memahami bahwasanya itu tidak ada, memahami bahwasanya apa yang ada larangan, maka yang dimaksud dari karoha di sini adalah larangan, bukan apa yang dipahami secara uruf dari al-karoha. Karoha itu artinya kan dibenci atau tidak diinginkan. Allati yadidul iradah. Jadi orang kadang itu menerjemahkan karoha makruh itu sesuatu yang dibenci atau yang tidak diinginkan. Itu adalah pemaknaan urfi. Pemaknaan urfi. Saya beberapa kali dulu sering diberitahu orang. Ini hukumnya apa? Rokok itu hukumnya apa? Makruh. Makruh itu apa artinya? Makruh dibenci. Tidak diinginkan. Ya kan ya? Berarti yang tidak diinginkan itu siapa yang tidak menginginkan? Allah. Berarti ini nggak boleh. Loh. Jadi hukumnya makruh ditarik ke haram. Karena urfi. Ya kan ya? Itu nggak boleh sebenarnya. Nggak pas. Itu hanya untuk harus saja sih. Nasihat gitu loh. Nasihat supaya nggak ngerokok misalnya gitu. Karena kalau kita ngambil pendapat bahwasanya rokok itu makruh misalnya. Ya kan? Itu orang menasihati, oh makruh itu artinya apa? Makruh itu artinya dibenci, tidak disukai, ya kan? Nah, kalau tidak disukai Allah, masa kamu mau melakukan? Kalau dibenci Allah, masa kamu melakukan? Ya kan? Itu logika nasihat, bukan logika usulin gitu ya. Karena itu al-karoha fil urfi itu memang bidil iradah, tidak diinginkan. Tapi yang dimaksud oleh usulin dari kata-kata makruh al-karoha itu bukan itu. Tidak ada larangan. Enggak. Tidak ada larangan. Tidak haram. Tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Ah, itu disebut sebagai makruh. Saya pernah kayak gitu di orang itu. Ya orang yang belum tahu usul fikih ya, oh iya ya. Makruh. Jadi seolah-olah hukum itu cuma ada 3. Wajib, haram, sunnah itu tok. Nggak ada makruh itu nggak ada. Karena makruh dibalik, ditarik ke atas jadi haram. Ya kan? Makruh artinya apa? Artinya dibenci. Dibenci siapa? Dibenci Allah. Kamu melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Berarti jadi haram dong. Kayak gitu. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Wadzalika muqarrarun fi usul jinnah. Pembahasan seperti itu al-karoha hiya bidul iradah. Itu pemaknaan ufi. Itu dan itu tidak dimaksud dalam usul fikih ini. Itu dijelaskan dalam ilmu kalam, usuluddin. Usuluddin itu maksudnya ilmu kalam. Al-usul fikih. Jadi lawannya usul fikih sama ilmu kalam gitu. Usul fikih itu maksud usul fikih ini. Ada usuluddin itu maksudnya ilmu kalam. Bil aslain, ilmu aslain maksudnya ilmu usul fikih dan ilmu kalam. Usulain, usul fikih dan usuluddin. Qala wa yanbaghi an yatanabbah. Wa yanbaghi an yatanabbah. Imam Haramain mengatakan harusnya diingat-ingat, diperhatikan. Li'annahu laisa muradan bin nahyil maqsudi bi ayyakuna nasson. Karena tidak dimaksud dengan larangan yang dimaksud. Itu tidak dimaksud bahwasanya dia harus nas wala buddha. Harus ada nas. Fa'idha narahum yahkumuna bikarahati asya' la nassa fiha. Karena sesungguhnya kita melihat para fuqaha itu sering menghukumi makruhnya sesuatu yang tidak ada nasnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya langsung. Walakinnal murada anna an-nahya yadullu alaihi dalilun. Tapi yang dimaksud di sini larangan ini ada dalilnya. Imma nasun wa imma ijma'un wa imma qiyas. Ada kalinya nas, ada kalinya ijma', ada kalinya qiyas. Nggak harus ada nasnya. Yang disebut larangan ini. Wa imma ghairu dzalika minal adilla inda man yaraha. Boleh jadi. Ada kalanya selain itu, selain nas, ijma', qiyas. Dari dalil-dalil yang lain menurut ulama yang memandangnya seperti istihsad, istihbab, syar'u man qablana dan sebagainya. Itu sebagai dalil. Jadi nahi di sini maksudnya itu bukan hanya sekedar ada khitabnya yang datang seperti itu, tapi juga ijma' juga boleh. Qiyas juga boleh, bukan hanya nas gitu loh. Bukan hanya nas. Tapi intinya kalau ada nahi yang secara khusus, maka disebut sebagai makruh. Kalau tidak ada khusus, maka disebut sebagai khilaful aula. Qultu, itu berarti Imam Zarkasi, saya mengatakan lan yang faridul imamu bidzalik. Bukan hanya Imam Haramain yang menambahkan khilaful aula.
Karena tadi saya Taqiyuddin mengatakan wa awwalu man alimnahu dzakara hadza Imamul Haramain, ya kan ya? Padahal sebenarnya tidak. Fa innahu qala, karena Imam Haramain juga mengatakan wa bainal karahati wal ibahati wasithah. Antara karohah dan ibahah itu ada tengah-tengah, ada penghubung. Wa hiya khilaful aula, itu disebut dari khilaful aula, menyebutnya. Wa ta'arrudul fasli bainahuma mimma ahdatsahu al-mutaakhirun, intaha. Membahas untuk memisahkan antara makruh dan ibahah dengan cara menambahkan wasito, itu termasuk apa yang ditambahkan oleh ulama mutaakhirin. Ini intaha. Ini perkataan Imam Haramain. Berarti Imam Haramain mengisyaratkan bahwasanya sebelum beliau sudah ada pembagian antara makruh dan khilaful aula, sudah ada. Mutaakhirun di sini maksudnya adalah zamannya Imam Haramain dan sebelumnya. Mutaakhir dalam fikih itu maksudnya itu sudah selesai zaman Ashabul Wujuh. Sampai kapan? Sampai abad ke-3, 300. Dari Imam Syafi'i, abad pertama itu kan ya. Kemudian setelah itu Ashabul Wujuh, murid-muridnya Ashabul Wujuh semuanya sampai zaman 300. 2 abad, itu Ashabul Wujuh. Ya kan ya? Atau sampai 300 lebih, ya kan ya. Imam Haramain abad ke-4 atau 5, atau sampai 4 lah, taruh sampai 4. Imam Haramain ke-5, itu sebenarnya sudah masuk, ada yang menggolongkan dia itu sudah selesai mutaakhirin, ada yang mengatakan itu akhir dari generasi mutaakhirin, mutaakhir fuqaha. Mutaakhir fuqaha. Kalau mutaakhirin, jadi Imam Haramain yang hidupnya tahun 400 sekian, 450-an, itu juga mutaakhirin menurut para fuqaha. Mutaakhirin. Wa hadzal ladzi dzakaruhu fil farqi muta'aqqibun. Apa yang mereka ulama sebutkan ini dalam membedakan antara khilaful aula dan karoha itu muta'aqqib, dikritik. Fa innal ashab yutlikuna khilafal aula ala ma warada fihi nahyun maqsud kasawmi yaumi arafah lil haji. Karena banyak sekali ashabu fuqaha di sini itu mengatakan, menyebutkan khilaful aula terhadap sesuatu perbuatan yang ada nahi maksudnya. Ada larangan yang secara maksud. Misalnya apa? Puasa yaum arafah bagi orang yang berhaji. Artinya kata-kata makruh dan khilaful aula itu sering bertukar tempat. Sering bertukar tempat. Enggak harus, para ulama enggak semuanya iltizam makruh itu harus nahi maksus. Enggak harus. Terkadang sering bertukar tempat. Buktinya yaum arafah itu ada larangan, jangan puasa. Apa hadisnya saya enggak tahu. Tapi nanti dicari, pokoknya dilarang untuk berpuasa. Tapi larangannya di sini bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Tapi meskipun ada larangan secara khusus, tapi para ulama nyebutnya khilaful aula. Sering bertukar tempat kita aja. Asal catatan kedua, karena yang bagi an yakula fa in tadul khitabu al-fi'la. Harusnya musannif berkata fa in tadul al-khitabu al-fi'la. Harusnya fa imma an yakuna ghairu kafin jaziman. Nah, seperti itu harusnya tambahin itu. Ada kalanya al-fi'l itu ada kalanya ghairu kafin jazim. Au yakul kafan jaziman lakhiri, atau mengatakan kafan yang jaziman lakhiri. Kenapa? Li'annal iqtida' wa huwa at-talab. Iqtida' yaitu talab, tuntutan, talab. Innama yakunu da'iman lil fi'l. Iqtida' atau at-talab itu harus pada perbuatan. Selalu ada pada perbuatan. Li'annahul maktur, karena perbuatan itu yang bisa dilakukan. Yang dia menjadi muta'alliqnya kudroh. Itu perbuatan. Muta'allaqulnya kudroh itu perbuatan, ya kan ya? Wali anna tarka fi'lun wujudi, karena tark sendiri sebenarnya fi'lun wujudi, perbuatan ada. Saya meninggalkan sholat, berarti kan dia melakukan perbuatan peninggalan sholat, ya kan? Ya kan ya? Tark itu adalah fi'l yang wujudi, ada, yang eksis. Fala yakunu qasiman min fi'li, maka dia tidak menjadi sebanding dengan perbuatan. Ada qasim, ada qism. Beda. Kalau qism itu ada yang lebih umum, kemudian ada bawahnya. Misalnya al-kalam, itu adalah al-kalam. Qismul kalam, aqsamul kalam itu apa? Al-huruf, al-fi'l, terus al-ism. Ya, itu qism. Berarti dia posisinya qism itu di bawah dari maksim atau muksam atau maksim. Muksam.
atau maksum, boleh. Ya kan ya? Posisinya. Tapi kalau qasim itu sebanding lawannya. Jadi ini kan atar dijadikan qasim li fi'il, fa ini tadha al-fi'la, fa ini tadha atarka. Berarti atar posisinya sejajar dengan al-fi'il, itu qasim. Ya, bedanya al-qasim dan al-fi'il itu al-qism. Seperti itu. Fala yakunu qasiman lil fi'li, atarkala tidak menjadi qasim lil fi'li. Wa hadza bihasabi haqiqatil fi'li aqlan. Ini sesuai dengan hakikat fi'il secara akli. Lakin, ini kenapa dicari udurnya? Imam Zarkashi mencari udur bagi Tajuddin Subki. Tetapi lamma kana ahlul urfi yuqabiluna bainal fi'li wat tarki al-mutlaqaini i'tamadahu al-musannif fi taqsim. Berhubung ahlul urf, orang yang memiliki kebiasaan al-furam, ya manusia kebanyakan itu membandingkan antara al-fi'l dan at-tark yang mutlak, tidak diikat dengan batasan kata-kata yang lain. Maka musannif menggunakannya dalam atau digunakannya dalam taksim di sini. Ya kan ya? Jadi sebenarnya al-fi'l at-tark juga fi'il seperti yang saya terangkan tadi. Harusnya kata-kata yang pas itu bukan tark tapi al-kas gitu. Tapi berhubung urusnya orang-orang itu membandingkan, memperbandingkan, menjadikannya sejajar sebagai bandingan antara fi'il dan tark itu sebagai bandingan, maka digunakan kata-kata al-fi'il dan tark. Padahal aslinya at-tark itu laisa qasiman bil fi'il. Laisa qasiman. Tidak sebanding. Ya kan ya? Harus. Ya, itu pembahasannya sudah selesai tentang kitab taklifi. Saya lanjutkan secara langsung ke kitab wad'i yang saya terangkan tadi, supaya nanti lebih jelas. Itu hanya 3 halaman. Wa in warada sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasida fa wad'u wa qad urifat hududuha. Dan jika kitabnya tadi datang tapi menjadi sebab, syarat, apa? Dan jika datang kitabnya tadi kemudian diketahui sifatnya sebagai sebab, syarat, mani', sahih, fasid, maka itu disebut sebagai hukum wad'i. Hukum syar'i ada 2. Hukum taklifi, hukum wad'i. Hukum taklifi itu haram, mubah, sampai makruh tadi itu. Kemudian ada yang wad'i. Wa in warada sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasida fa wad'u. Itu disebut sebagai hukum wad'i. Wa qad ulifat hududua, dan telah diketahui definisi-definisinya. Ini kalau dianggap hududua di sini adalah hududu al-hukmu wad'i, salah. Karena di sini nggak ada definisinya. Nah, ini karena itu kembalinya ke hukum taklifi, karena itu dikritik ini. Matan ini dikritik, bagian ini dikritik oleh para ulama. Harusnya waqad urifat hududua meletakkannya itu setelah hukum taklifi tadi langsung, bukan taruh di sini gitu loh. Kenapa? Karena setelahnya itu baru ada definisi ma huwa sabab, ma huwa syart, ma huwa mani', ma huwa sahih, ma huwa fasid, itu baru ada. Nggak ada definisinya di sini, nggak ada. Yang urifat hududua itu adalah hukum taklifi, tadi taksim dengan tarif itu loh. Mentarif dengan cara taksim. Ya kan ya? Kalau ini enggak. Qala syarih ad-dhamiru fi warda a'idul khitab. Dhamir dari kata warada itu kembali ke khitab. Wa huwa qasimu qawlihi fa in ittadha. Dia menjadi qasim. Qasim menjadi sejajar sebanding dengan kata-kata ittadha. Berarti fa in ittadha, fa in warada, berarti jadi atofnya di situ. Wa innama abbarahuna bil wurud. Hanyalah mu'alif di sini menggambarkannya dengan kata-kata al-wurud. Wa in warada. Tidak ittadha.
Alasannya kenapa? Li'annal wad'a laisa fihi iqtida'. Karena khitab wad'i atau wad' itu tidak ada iktidanya, tidak ada tuntutannya, tidak ada tuntutan. Aqimis sholata lidulu kisam. Tunaikan sholat lidulu kisam. Tunaikan sholat. Ada tuntutan melakukan sholat. Berarti ini ada tuntutannya. Iktida'u fi'li sholat. Ya kan ya? Lidulu kisam. Lidulu kisam. Itu tidak ada tuntutan. Khitabnya di sini kandungannya tidak ada tuntutan. Hanya saja Allah menjadikan tunaikan sholat. Ini ada tuntutan. Kapan? Lidulu kisam. Saat matahari tergelincir. Waktu sholat zuhur. Ya, lidulu kisam. Ya. Lidulu kisam dia tidak ada iktida'nya. Tidak ada tuntutannya. Tapi dijadikan oleh Allah sebagai tempat kapan melakukan suatu kewajiban. Ya kan? Li'annal wad'a laisa fihi iqtida'. Hanya datang saja. Allah benar-benar mendatangkan, menjadikannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, mendatangkannya, menuliskannya, tapi tidak mengandung tuntutan. Tapi hanya disandarkan untuk li'idhafatil hukmi ilaihi, untuk hukum disandarkan pada dia. Wa maqsuduhu annal khitab yang qasim ila talab. Maksudnya adalah khitab itu terbagi kepada talab wa huwa yasmulul ahkamul khamsah. Itu mengandung ahkam khamsah, wajib, haram, makruh, tahrim, mubah. Wa ila ghairu talab, dan terbagi ke dalam yang kedua yaitu ghairu talab. Hukum khitab itu ada kalanya talabi, ada kalanya ghairu talabi. Kalau yang talabi yaitu ahkam taklifi tadi itu, yang 5 tadi itu. Kalau yang ghairu talabi disebut sebagai hukum wad'i. Karena itu hukum wad'i namanya banyak. Al-hukmul wad'i. Li'anna Allah wada'ahu. Karena itu kenapa dia melakukan hukum wad'i. Ada kalanya al-hukmu al-ja'li. Li'anna Allah ja'alahu. Ya kan ya? Ada lagi al-hukmu ghairu talabi. Li'annahu laisa fihi talab. Namanya beda-beda. Kadang menyebut ja'li, kadang wad'i, kadang ghairu talabi. Paham nggak? Itu aja. Hanya penamaan saja. Lebih ke ini hari ini pelajaran hari ini lebih kepada dalam ke dalam al-alfaz, ta'rifat al-alfaz. Itu aja. Wa huwa imma an yakuna ma'a at-takhir fa huwa al-ibaha. Ya kan? Ada karya dengan ada takhir yaitu ibaha. Talab itu ada karya takhir. Ya kan ya? Wa qad sabaqat awalan ma'a at-takhir fa huwa al-wad'. Itu ini saya nggak paham di sini, kayaknya ada yang maksudnya salah nuliskannya deh. Saya nggak paham ini. Waqad sabaqat matahari fawal. Pokoknya intinya di sini tadi belum dijelaskan. Tapi di sana ada isyarat bahwasanya ada hukum-hukum di mana hukum itu tidak mengandung taklifi. Wal kalamul an fihi. Pembahasan sekarang itu fihi fil wad'i. Wa haqiqatuhu wa haqiqatul wad'i al-khitabul muta'alliq bi af'alil mukallafin la bil iqtida' wa takhir. Khitab wad'i itu apa? Yaitu adalah khitab yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf tapi tidak ada kandungan iqtida' atau takhirnya. Kalau ada iqtida' dan takhirnya itu berarti apa? Hukum taklifi. Ya kan ya? Summiya bidzalik disebut sebagai wad'i li'annahu syai'un wada'ahu Allahu fi syara'ihi. Karena itu adalah sesuatu yang Allah buat, Allah letakkan pada syariat-syariatnya. Jadi syariatnya diperintahkan oleh Allah dilakukan, dilarang. Tapi Allah jadikan satu lagi sebagai medium untuk dilakukannya. Baik itu mediumnya itu adalah medium akli, atau medium makan, atau medium zaman. Medium banyak. Akli bagaimana? Ya sabab. Atau sihah fasad menurut satu pendapat. Ya kan? Sesuatu yang diletakkan oleh Allah dalam syariatnya li'idhafatil hukmu ilaihi. Agar hukum taklifi disandarkan padanya. Enggak? Jadi ada kaitannya. Hukum wad'i itu selalu bersandar pada hukum taklifi itu selalu disandarkan pada hukum wad'i. Wad'i itu sebagai tempat mediumnya. Mediumnya itu baik itu medium yang bermakna waktu, medium yang bermakna tempat, atau medium yang bermakna akli, akal. Maksudnya akli itu maksudnya
menurut satu pendapat, nanti saya terangkan. As-sihah wal fasad, mungkin pertemuan berikutnya. As-sihah wal fasad itu kandungannya akil. Kalau dia sudah melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat, itu sahih perbuatannya. Melakukan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya, lengkap. Itu disebut sholatun sahihah. Nah, penisbatan sahihah di sini itu apa hukumnya? Akal sudah bisa. Akal itu menetapkan bahasanya ketika ada sholat yang dilakukan secara tuntas, rukun dan syaratnya, maka akal menetapkan, oh ini udah sesuai dengan hukum syariat, disebut sebagai sahih. Itu menurut Ibnu Hazm. Tapi menurut ulama yang lain tidak. Itu bukan hukum akal, itu syar'i juga. Tu'rafu bihil ahkamu taisiran lana. Dengan kitab wati tadi, hukum-hukum bisa diketahui. Taisiran lana, agar memudahkan kita. Fa'innal ahkama ghaibun, karena hukum itu ghaib, tidak diketahui. Jadi hukum itu ghaib, tidak diketahui. Nah, kalau tidak ada hukum wati, kita nggak ketahui kapan waktu melakukannya, di mana waktu melakukannya, bagaimana waktu melakukannya, bagaimana melakukannya, ya kan ya? Seperti itu. Wal farqu bainahuma min haitsul haqiqah, dan perbedaan antara keduanya, hukum taklifi dan wati, dari secara hakikat, annal hukma fil wati huwa qada'u syar'i 'ala al-rashi bi kaunihi sababan aw mani'an aw syartan. Bahasanya hukum dalam hukum wati itu adalah qada'u syariat menetapkan atas sebuah sifat yang terkandung dalam perbuatan, bahwasanya sifat itu adalah sebagai sebab, sebagai pencegah, sebagai syarat. Misalnya gini, ada anak kecil melempar batu ke kaca, kacanya pecah. Syariat itu menetapkan sifat yang terkandung dalam lemparan batu ini sebagai sebab boman, sebagai sebab untuk wajib mengganti rugi. Tahu nggak? Padahal yang melempar itu anak kecil, tapi sifat pelemparannya, sifatnya karakter seperti ini, melempar kaca sampai pecah, itu oleh syariat dijadikan sebab wajibnya seorang wali untuk mengganti rugi. Padahal bukan perbuatan wali, tapi perbuatan anaknya yang masih kecil. Ya kan ya? Berarti itu adalah ketetapan syariat untuk menetapkan sesuatu sifat yang terkandung dalam perbuatan, di mana perbuatan itu bukan perbuatan mukallaf, untuk menjadi sebab, untuk menjadi manik, untuk menjadi syarat terhadap perbuatan taklifi. Tahu nggak? Jadi lemparannya anak kecil sampai kacanya pecah, itu menjadi sebab wajibnya, masuk ke hukum taklifi, wajibnya seorang wali untuk membayar ganti rugi. Jadi satu perbuatan itu langsung mengandung dua hal sekaligus. Kaca pecah dipecahkan anak kecil, itu hukum wati menyebabkan wali menjadi wajib melakukan, menjadi wajib. Jadi wati itu mendorong sesuatu untuk menjadi hukum taklifi, mendorong hukum taklifi muncul, paham nggak? Mendorong hukum taklifi muncul, paham nggak? Semua perbuatan, jadi semua perbuatan itu harus mengandung wati dan taklifi. Syarat, sholat misalnya, sholat kan wajib kan, waqimus sholat, ya kan ya? Sholat itu wajib. Nah, tapi dalam sholat itu oleh Allah dijadikan syarat, di mana syarat itu menjadi pendamping sesuatu sebelum melakukan sholat, ya kan ya? Hukum wati melakukan wudhu tadi itu, wudhu itu menjadi sebab, menjadi prasyarat untuk melakukan sholat, ya kan ya? Jadi hukum wati menarik hukum taklifi, paham nggak? Oh ya itu. Wa khitabut taklif li talabi ada'i ma taqarrara bil asbab wa syurut wal mamani'. Kitab taklif, hukum taklif itu untuk menuntut melakukan, ada itu melakukan, untuk menuntut melakukan sesuatu yang telah ditetapkan dengan sebab, syarat, dan mawani'. Jadi semua perbuatan harus sebabnya apa? Syaratnya apa? Mawani'nya apa? Sebabnya wajib puasa apa? Ru'yatul hilal. Ja'alallahu ru'yatal hilal sababan liwujubi siyam. Wa ru'yatul hilal laisa min af'alil ibad. Wa innama huwa fi'lullah. Ya kan ya? Wa ja'lullah. Wa wad'ullah. Ya kan ya? Karena itu
ru'yatul hilal, hilal yang bisa muncul dilihat itu disebut sebagai sebab hukum wad'i. Wa annahu la yatawaqqafu al-wad'u 'ala al-ilmi wal bulugh. Hukum wad'i tidak tergantung dengan adanya ilmu harus diketahui dulu atau balik. Tidak disyaratkan karena hukum taklifi itu yang melakukan harus balighon akilan. Tapi kalau wad'i itu tidak harus balik, tidak harus akil. Karena tidak ada kaitannya dengan yang melakukannya, tidak ada. Fa innal qatla sababun lidhaman. Perbuatan membunuh itu menjadi sebab untuk ganti rugi. Kalau ini yang membunuh anak kecil, berarti walinya mengganti rugi, membayar diat, ya kan ya? Wa in sadara min as-sabi wal meskipun muncul dari anak kecil atau orang gila. Wan najasatu mani'atun lis-sholati bin-nisbati lil-baligh was-sabi. Najis itu mencegah salat menjadi sah. Bin-nisbati lil-baligh was-sabi. Bin-nisbah dengan sandarkan pada orang anak dewasa atau anak kecil. Najasa itu enggak ada kaitannya dia baligh atau tidak. Najis ya najis, baik itu nempelnya ke anak kecil atau anak besar, najis ya najis. Ya kan ya? Bedanya dengan sholat. Sholat kalau nempel di orang balik, maka dia jadi wajib. Nempel ke orang anak kecil, dia nggak wajib. Kalau najis tetap nempel dimanapun, dia tetap menjadi manik. Menjadi syarat kayak gitu. Enggak. Wa qadzal wudu'u syartun lis-shalati bin-nisbati ilaihima ila al-baligh wa sabi. Wa qassamahu ila khamsati aqsam kama qassama khitab at-taklif ila sittah. Mu'allif membagi khitab wad'i ke dalam 5 macam sebagaimana membagi khitab taklif ke dalam 6 tambah khilaful aula. Wa qawlu sababi wa syarti wal mani' min aqsami khitab al-wad'i zahir. Sebab syarat mani' menjadi khitab wad'i itu boleh jelas. Amma sihah wal fasaf ala sahih li'annahu hukmun min asyari bidzalik. Adapun sihah dan fasad itu menurut pendapat yang sahih yang benar. Jadi pendapatnya Ibnu Al-Hajib yang mengatakan sihah dan fasad itu amrun akli, itu dianggap salah. Kenapa? Itu masih hukum syar'i li'annahu hukmun min asyari bidzalik. Itu disebut sebagai hukum wad'i. Karena itu adalah hukum dari syariat terhadap hal itu. Wa qala Ibnu Al-Hajib innahuma aqliyan. Ibnu Al-Hajib mengatakan sihah dan fasad itu disebut sebagai akli. Wa ulima mimma qarrarnahu wa man idda'a 'ala al-musannifi annahu qasada idkhal al-wad'i fi khitab at-taklif. Diketahui dari apa yang kami jelaskan, kesalahan atau anggapan salah orang yang menduga mengklaim terhadap musannif Tajuddin Subki bahwasanya dia bertujuan memasukkan khitab wad'i ke dalam khitab taklif. Karena itu kata-katanya wa iwaroda. Seolah-olah ini dikritik. Loh, kamu tidak memisahkan antara khitab taklifi dengan khitab wad'i. Kamu gabungkan jadi satu. Loh, ini dikritik. Ini salah. Menurut Zarkashi enggak, itu udah dipisah. Dengan kata-kata wa'in waroda itu udah dipisah. Wa kaifa yakunu kadzalik? Bagaimana bisa seperti itu? Wa qad ja'alahu qasiman lahu. Padahal musannif telah menjadikan khitab wad'i menjadi qasim khitab taklifi. Qasim berarti kan otomatis enggak masuk. Karena bandingan enggak masuk. Kalau qism bisa masuk. Tapi kalau qasim berarti sebandingan. Ya kan ya? Lawannya. Wa hadza hazza Ibnu Al-Hajib fi dzalik. Musannif mengikuti gaya Ibnu Al-Hajib dalam hal tersebut. Wa minhum man adkhalahu fi khitab at-taklif wa huwa ikhtiyar Imam Razi. Tapi ada ulama yang tidak memasukkan atau tidak menjadikan khitab wad'i ini sebagai jenis tersendiri. Qasimul mustaqil tidak, qasimul mustaqil tidak. Imam Razi mengatakan bahwa khitab wad'i itu ya sama, artinya sama dengan khitab taklifi. Kenapa? Maksud dari al-qatlu sababun lidhaman bahwasanya annal waliya ma'murun bidhamanihi. Ya kan ya? Seperti itu. Annal qatla sababun lidhaman, al-qatl. Ya seperti itu. Maksud dari dulu kusamsi menjadi sebabnya wajibnya salat itu anna bihadza sabab mujibati shalah. Jika tidak ada dulu kusam maka tidak wajib salat zuhur. Karena itu ada cerita. Sayyidina Ali itu kan pernah tertinggal sholat. Sayyidina Ali pernah tertinggal sholat. Jadi nggak pernah tertinggal sholat. Sholat jamaah maksudnya. Nah, Rasulullah sudah menunggu lama. Sayyidina Ali nggak datang sholat asar. Kok lama gitu.
Akhirnya sama Allah itu waktunya itu mataharinya dihentikan. Itu termasuk karomahnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu datang itu pas waktu asar. Padahal udah lama sekali. Jadi mataharinya dihentikan oleh Allah. Gitu. Nah, khitab wat'inya dihentikan. Ada termasuk karomahnya Sayyidina Ali. Jadi matahari dihentikan karena menunggu Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali sedang, kalau nggak salah itu karena mau jalan di satu tempat ke masjid, tapi di depannya ada orang tua. Orang tuanya itu sakit gitu. Jadi dia nganterin dulu, nggak mau membalap. Akhirnya sampai ketinggalan. Karena Sayyidina Ali nggak mungkin ditinggal sholat jamaah, nggak mungkin. Nggak mungkin datang terlambat juga. Nah, itu ada satu hari di mana Sayyidina Ali itu harusnya terlambat. Oleh Allah mataharinya dihentikan sementara. Jadi Sayyidina Ali itu nggak sampai terlambat sholat jamaah asar. Nah, khitab wat'i seperti itu. Nah, karena itu Imam Razi mengatakan khitab wat'i itu sama dengan taklif saja. Kembalinya itu ke taklif, hanya beda prosedur saja, gitu loh. Di anna ma'na kauni syai'i syartan hurmatu dzalika syai'i biduni syart wa kaunuhu manan kadzalik. Imam Razi mengatakan, kenapa khitab wat'i enggak ada? Karena makna bahwasanya sesuatu itu menjadi syarat. Itu maksudnya apa? Haramnya melakukan sesuatu itu tanpa syarat, ya kan? Allah menjadikan wudhu sebagai syaratnya sholat. Itu maksudnya apa? Haram melakukan sholat tanpa wudhu. Itu maksudnya Imam Razi seperti itu. Jadi sama aja kembalinya kan khitab taklif. Nah, bedanya tadi itu kalau ulama yang mengatakan khitab itu ada menjadi qasiman mustaqil, qasim lil taklif itu mengatakan bahwasanya khitab itu memang dijadikan oleh Allah sebagai tempat atau medium khitab taklifi. Kalau Imam Razi enggak, itu bukan medium. Karena kenapa? Itu akli saja. Karena kaunu syai'i sababan, maksudnya adalah hurmata dzalika syai'i biduni syart. Atau biduni kaunu syai'i syartan, hurmatu dzalika syai' biduni syart. Maksudnya bahwasanya wudhu itu adalah syaratnya sholat. Itu maksudnya bahwasanya melakukan sholat itu haram dilakukan tanpa wudhu. Ya kan ya? Itu syarat. Maka uluhu mani'an kadzalik wa minhum man mana tasmiyati hadhil asya' al-wadhi'ah ahkaman. Ada kelompok yang lain yang ketiga. Tadi kan kelompok pertama menjadikan ada namanya hukum wad'i. Imam Razi pendapat yang ini kelompok yang kedua yaitu Imam Razi mengatakan bahwasanya hukum wat'i enggak ada karena hukum wat'i itu kembalinya ya ke hukum taklifi itu sama. Ada kelompok ketiga mengatakan bahwasanya enggak bisa hukum wat'i ini disebut sebagai hukum, enggak bisa. Jadi tidak sepakat hukum wat'i disebut sebagai hukum syar'i. Wa qala innama hiya alamat lil ahkam, itu hanya alamat tanda hukum. Wa huwa dhaifun, itu dhaif. Idla takhruj bidzalika an kaunihi ahkaman syar'iyyah. Karena tidak keluar dari hukum syar'i. Jadi gini, menurut mayoritas usuliyin, hukum syar'i itu ada dua macam. Hukum syar'i, al-hukmu syar'i itu ada hukum taklifi, ada hukum wat'i. Menurut Imam Razi, hukum syar'i itu ada satu macam, yaitu hukum taklifi. Nah, hukum wat'i ini apa? Itu kembali ke hukum taklifi. Menurut sebagian ulama, hukum syar'i itu cuma hukum taklifi. Hukum wat'i itu bukan hukum. Dia hanya alamatul hukum. Ini tiga macam. Tiga perbedaan. Oke, stop dulu sebentar. Jadi demikian ya, ada tiga kelompok ulama. Yang pertama membagi hukum syar'i ke dalam dua, yaitu ada hukum taklifi dan hukum wat'i. Kelompok kedua yaitu Imam Razi, hukum syar'i ada hanya satu macam, yaitu hukum taklifi. Sedangkan hukum wat'i itu kembalinya ke hukum taklifi, jadi bukan jenis hukum syar'i yang mustakil. Tapi kelompok yang ketiga mengatakan bahwasanya hukum wat'i itu bukan hukum syar'i sama sekali. Dia hanya alamatul hukmi. Wa qawluhu wa qad urifat hududuha, perkataan musannif wa qad urifat hududuha, telah diketahui had-hadnya. Itu isyarat ila anwa'it taqsimil awal, yaitu taklifi. Itu ada isyarat kepada jenis-jenis taksim yang pertama. Jadi kayak unik gitu, taruh di belakang, harusnya taruh di depan.
Fa inna bil hasri yu'lamu haddu kulli wahidin bimufradi. Karena dengan hasar, taksim yang bentuknya hasar. Hasar itu membatasi. Fa ini tadul khitabu al-fi'la ibtida'an fa ijab atau ghairjan fa tahrim. Itu namanya hasar, usulnya hasar, membatasi. Jika ini berarti ini. Jika ini berarti ini. Itu usul hasar. Dengan usul hasar yu'lamu haddu kulli wahidin bimufradi. Diketahui definisi masing-masingnya. Ya kan ya? Bi an yukhada mawridu taqsim alladhi huwa mustarakun baina jami'iyya wa yumayyaz kull wahidin minha. Caranya bagaimana menjadikannya sebagai definisi? Caranya dengan cara mawridu taqsim. Mawridu taqsim tempat berputarnya taksim itu diambil atau dijadikan di mana mawridu taqsim itu mustarak baina jami'iyya. Dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai fasal, sebagai jenis. Dan masing-masing dari semuanya yumayyazkan, dibedakan. Artinya dijadikan fasal. Jadi tarifnya gini, tarif dalam mantik itu kan ada jenis, ada fasal, al-insan, hayawanun, natik. Manusia adalah hayawan, hayawan di sini adalah jenis, natiknya adalah fasal. Jenis itu memasukkan sesuatu supaya masuk semuanya. Fasal itu mengeluarkan sesuatu yang bukan bagian darinya. Setelah dimasukkan, dikeluarkan bagiannya. Nggak semua hayawan, tapi hayawannya natik. Gitu loh. Nah, caranya demikian. Thariqatul hasar itu bisa dijadikan taksim dengan cara apa? Yaitu dicari mustaroknya. Oh, mustarak baina kullil mustarak antara tadi fa in tadul khitabu al-fi'la. Fa in tadul khitabu al-fi'la. Atarka. Ya kan? Itu mustaraknya apa? Sesuatu yang menjadi garis tengah antar semuanya. Apa? Al-khitab. Al-khitab. Ijab itu khitab. Wajib, haram itu khitab. Tahrim khitab. Itu khitab mawrid. Tapi yumayyaz kull wahid minha. Terusannya itu baru sebagai fasal. Berarti ini tadha al-khitab al-muqtadi litark. Al-khitab al-muqtadi lil-fi'l. Al-khitab al-muqtadi lil-fi'l jazim. Al-khitab al-muqtadi litarki ghair jazim. Mustaraknya itu tadi semuanya itu apa? Yang sebagai kata yang umum masuk ke dalam semuanya itu khitab. Itu dijadikan sebagai jenis. Al-insan apa? Hayawan. Itu jenis. Enggak semua hayawan ternyata natik itu yumayyaz. Enggak semuanya seperti itu. Oke ya? Wa quyidal awal bisani, yaitu mustarak dijadikan ditakyid, diikat dengan sani. Wa hadza tariqatun yasta'miluha al-musannifun fi kulli hasrin. Ini adalah cara yang digunakan para penulis dalam setiap hasr. Dalam usul hasr itu digunakan untuk meringkas. Usulnya hasr tapi di sana digunakan atau bisa diambil kesimpulan definisinya masing-masing. Wa fihi nazar. Ini ada pandangan, ada sedikit kritikan. Enggak semua hasar itu bisa diambil definisinya, enggak semua hasar. Li'anna mawridat taqsim, ini alasannya, li'anna mawridat taqsim qad la yakunu jinsan, terkadang bukan jenis. Wal mumayyiz qad la yakunu faslan, terkadang bukan fasal. Karena kalau takrif itu kan harus ada jenis dan fasal kan. Kalau jenis qarib, fasil qarib. Ya, maka dia jadi hatam. Ya kan kayak gitu. Kalau ya bait, maka menjadi rosem. Ya kan ya. Itu harus belajar. Ini mantik harus belajar. Wala yu'rafu bihadzal taqsim hududu, tidak bisa diketahui dengan taksim seperti ini yang dimana mawridu taksimnya bukan jenis, al-mumayyizatnya bukan fasal, tidak bisa diketahui had-hadnya. Illa an yuridu bil haddi ma huwa a'ammu min al haddi wa rasmi. Kecuali mereka bermaksud dengan had itu apa yang lebih umum daripada had dan rosam. Artinya nggak harus had, tapi rosam juga bisa. Rosam juga bisa. Kenapa? Kalau rosam itu nggak harus pakai fasal. Khosoh juga bisa. Khosoh juga bisa. Itu pembahasan apa itu nanti. Itu pembahasan ilmu kalam, ilmu mantik ya. Kalau misalnya gitu, kalau al-insan hayawanun natik itu hatam. Tapi kalau al-insan hayawanun dhahik,
itu bukan had, tapi dia adalah rasm. Kenapa? Dhahin itu bukan fasal yumayyizu syai'an syai' enggak, tapi dia khosoh, karakteristik. Karena ternyata karakteristik ini tidak diketahui, tidak dimiliki oleh hewan selain manusia. Enggak ada hewan lain yang tertawa, ya kan ya? Hewan lain nggak bisa tertawa, yang bisa tertawa hanya manusia. Tapi kalau di kartun hewan-hewan tertawa itu, kartun itu. Karena itu kartun ya. Walhasil anna taqsim al-hasir yajuzu an yakhruja minhu al-had. Kesimpulannya, taksim yang karakternya hasir membatasi. Taksim itu boleh keluar darinya had. Maksudnya itu boleh disimpulkan dari dalamnya had. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Jadi taksim tapi mengandung had boleh. Wala yajibu dzalika, tapi tidak wajib. Tidak selalu seperti itu. Li jawazi wuqu'i taksim fi am la yakunu jinsan bal aradan am. Ada kalanya karena boleh jadi taksimnya itu jatuh pada am, sesuatu yang lebih umum, yang dimana tidak menjadi jenis, tapi dia aradul am. Dia tidak had, tapi jadinya rasm. Kaqaulina al-mashi imma ayyakuna natiqan aula wa laysa haddul insan annahu mashin natiq. Seperti kita mengatakan al-mashi sesuatu yang berjalan, ada kalanya natik, berakal atau tidak. Padahal definisi manusia itu bukan masin natik, bukan, tapi hayawanun natik. Ya kan ya? Wa qala al-Saffar fi syarhi Sibawayh, kitab nahwu, Saffar mengatakannya dalam syarah Sibawayh, innama yuhaddus syai'u limtina'il hasri. Sesuatu itu didefinisikan, dihadkan karena tidak bisa dihasar. Tidak bisa ditaksim secara hasri. Fa'idan hasara fala yanbaghi an yuhadda. Jika telah dihasar maka tidak seharusnya didefinisikan. Nah, ini soal pendapat yang lain yang meruntuhkan teori sebelumnya. Wa innama wasatu hadza baina ma sabaqa wa baina qawlihi wa yuhaddu. Ini enggak ada ini. Fala yanbaghi an yuhadda. Maksudnya nukilan ini maksudnya adalah ingin mengatakan bahwasanya ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya at-taqsimul hasir la yustafadu minhu al-haddu. Ingin mengatakan demikian. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya had itu tidak bisa diambil kesimpulannya dari taksim. Itu pendapatnya Saffar ini tadi. Karena maksud dari had itu sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Kalau sudah terbatasi al-hasr, itu maka dia tidak perlu dihadkan. Wa innama wasatu hadza wa baina ma sabaqa wa baina qawlihi wa qad urifat li yatimma at-taqsim. Nah, ini ada alasan kenapa Imam Tajuddin Subki meletakkan kata-kata wa qad urifat hududua itu di terakhir. Di tengah-tengahnya ditaruh khitab wati. Alasannya agar taksimnya sempurna. Jadi meletakkan waqat urifat hududua itu hanya sekedar untuk taksim. Jadi seolah-olah fungsinya waqat urifat hududua itu kembali ke taksim yang pertama. Tapi diletakkan taksim khitab setelahnya padahal dia bukan urifat hududua. Itu maksudnya supaya taksim hukum syar'inya lengkap dulu. Tapi tidak dimaksudkan bahwasanya taksim yang kedua yaitu hukum wati itu ada kandungan haknya. Karena haknya nanti di belakang dia disebutkan. Itu alasannya. Meskipun itu kayak kurang tepat gitu loh. Karena harus meletakkannya di tengah-tengah. Setelah khitab wati hilang, khitab taklif langsung baru ada waqat urifat hududua. Katanya. Ya kan ya? Wa ka'annahu qad qasada biqaulihi urifat hududua. Seolah-olah musannif memaksudkan dengan kata urifat hududua itu memaksudkan at-tanbih 'alal istighna' bidzalika 'anil rusumil madhkura fil minhaj. Untuk mengingatkan bahwasanya itu cukup menggunakan kata-katanya fa ini tabil khitab wal fi'la. Cukup tidak perlu anir rusum al-madhkura fil minhaj. Tidak perlu menghiraukan rosam-rosam yang disebutkan dalam minhaj. Kitab Minhaj Baidawi. Karena setelah itu fa ini tabal khitabu al-wujuda, fa ini tabal wujuda wa mana'an naqid fa wujub. Terus ada setelahnya wa yursamul wajibu bi annahu ma yudammu
Mayuzam mutariku seperti itu. Itu nggak perlu lagi, itu nggak perlu rusum lagi, nggak perlu dirosem-rosemkan lagi. Kenapa? Karena sejak dari awal sudah haknya sudah ada, ya kan ya, sudah ada definisinya. Tidak perlu dibutuhkan rosem kalau sudah ada hak, gitu loh. Jadi tidak perlu pengulangan lagi. Nah kata-kata waqad urifat wudu 2 itu adalah penegasan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Minhaj Al-Badawi dalam Minhaj itu tidak perlu lagi. Waqad yursamu al-wajibu bi'annaka bi'annahu ma yudhammu fa'iluhu wa yusabu fa'iluhu, seperti itu. فإن قلت كان ينبغي أن يقول فإن ورد سبب أو شرط أو لأن سبب نفسه ليس هو الحكم بل جعل الشارع إياه. Jika kau mengatakan harusnya musannif mengatakan fa'in waroda sababan, bukan wa tapi fa. Karena sabab sendiri itu bukan hukum, tapi ja'lus syari' iyahu, itu adalah apa yang dibuat oleh syari' terhadap hukum, terhadap sebab. Jadi bukan hukum sendiri. Tapi kalau hukum ijab dan itu syari' itu sendiri, hukum itu sendiri. Yang bagi kultu yang bagi an yakuna tiswabuhu di masdarin mahdhuf ai di ja'lihi al-rasul saban. Kita awal sama beliau. Boleh atau seharusnya menasobkan sabab syartot menjadikan nasab. Wa in warda sababan wa syartu mani'an itu bi masdarin mahdhuf. Dia jadi amilnya itu di mahdhuf. Amilnya masdar di mahdhuf. Bija'lihi al-wasfa, harusnya wa in waroda sababan, maksudnya wa in waroda bija'lihi wasfan, wasfanya itu dihapus. Jadi wasfanya di sini dihapus. Sababan. Ya kan? Kan wa in waroda sababan itu seolah-olah nanti sabab itu hukum itu sendiri, padahal bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ada masdar yang dihapus. Wa in waroda kaunihi wasfan bahwa sabab, seperti itu. Jadi ada yang dia masdar yang dihapus. Wa in warodal wasf, gitu maksudnya. Wa in warodal wasfu sababan, nah, harusnya gitu. Wa in warodal wasfu sababan wa syarton wa mani'an, karena yang dihukumi sebagai sebab, syarat, mani itu sifat dari perbuatan. Tapi kalau hukum taklifi itu perbuatannya sendiri itu hukum. Perbuatan sendiri itu mengandung hukum. Tapi kalau hukum waqi, perbuatannya itu mengandung sifat, di mana sifatnya ini menjadi sebab, syarat, dan sebagainya. Beda halnya dengan hukum taklifi. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.